mungkin bisa oleh Ibu Wakil Presiden. Acara ini juga akan acara ini juga di-record dan nanti rencananya akan kami upload di YouTube-nya AIPSA. Tapi sebelum proses untuk uploading, nanti kita ada beberapa, mungkin ada hal-hal yang diedit yang kira-kira perlu untuk ditampilkan atau tidak perlu ditampilkan. So anyway, saya akan kasih floor beberapa menit untuk tim dari AIPSA. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan di pembukaan, silakan mungkin Bu Wakil Presiden bisa mewakili. Baik, selamat siang. Terima kasih sebelumnya kepada pembicara Mas Rio, Mbak Arum sudah menyempatkan waktunya di hari Sabtu ini. Singkat saja, jadi sebenarnya kita ingin memperkenalkan juga, dari tadi Mbak Kiki udah bilang AIPSA. Jadi AIPSA adalah kepanjangan dari Association of Indonesia Postgraduate Student and Scholar in Australia. Jadi perkumpulan yang organisasi di Western Australia atau Australia Barat yang berisi mahasiswa pascasarjana dan cendekia gitu. Jadi kita ada beberapa kampus di Australia Barat dan mahasiswa-mahasiswa pascasarjana di kampus-kampus tersebut tergabung dalam program AIPSA ini, dalam organisasi AIPSA ini. Seperti yang tadi Mbak Kiki udah sampaikan, kita ada beberapa event. Salah satunya adalah yang reguler itu adalah webinar yang bulan lalu kita ada tentang mental health, yang bulan ini kita ada tentang finance planning, kemudian bulan depan kita ada tentang belajar pasca sarjana gitu ya, lanjut untuk studi S2 ataupun S3 di Australia, dan juga nanti untuk bekerja bagaimana di Australia. Kemudian nanti di bulan Desember kita juga ada 3MT competition gitu, jadi kayak lomba 3-minute thesis. Jadi harapannya peserta yang hari ini hadir dan mungkin mahasiswa Indonesia yang sedang riset dan berada di Australia Barat nanti bisa gabung di acara tersebut. Nanti ditunggu infonya dari kami gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kedua pembicara, dan terima kasih Mbak Kiki sudah nge-range acara ini. Kita juga di anggota di AIPSA juga tentu hari ini akan belajar banyak dari Mas Rio dan juga Mbak Arum. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Silakan Mbak Kiki. Terima kasih Lu untuk sambutannya. Jadi without any further ado, saya mungkin akan kasih highlight tentang dua pembicara utama kita hari ini. Kita ada dua pembicara untuk session webinar series pada siang hari ini. Yang pertama ada Mas Rio. Mas Rio ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jenderal Sudirman. Tapi selain sebagai dosen, Mas Rio itu juga aktif sebagai financial planner, karena beliau juga memiliki beberapa sertifikasi profesional dalam bidang financial planner, dan juga sebagai businessman dan juga CEO, karena ada beberapa rintisan bisnis startup yang juga beliau sedang buat gitu ya. Jadi beliau selain sebagai akademisi juga sebagai praktisi, nanti kita harapkan bisa kasih insight-nya tentang topik kita pada siang hari ini. Selain Mas Rio, ada juga Mbak Arum. Mbak Arum ini adalah juga financial planner, certified financial planner, karena beliau memiliki sertifikasi profesional di bidang financial planning. Selain sebagai certified financial planner, beliau itu juga certified ibu rumah tangga. Jadi adalah independent consultant, setelah sebelumnya memiliki pengalaman praktis juga bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang ada bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang salah satu base-nya juga ada di Indonesia. Jadi kita memiliki dua pembicara yang insya Allah dua-duanya berkompeten untuk berbicara terkait dengan topik kita siang hari ini. Selain dua pembicara tadi, kita juga punya beberapa teman yang juga merupakan member dari AIPSA yang mereka punya background yang sangat beragam dan bervariasi, yang juga akan mungkin bisa kasih input insight-nya, karena mereka meskipun bukan dari orang keuangan, tapi ternyata justru mereka actively engage di trading, belajar saham dan seterusnya. Ada Luh yang kebetulan tadi udah kasih sambutan, terus nanti juga ada Firdaus sebagai presiden AIPSA juga, ada Rodrik yang udah join di kita, ada Kemal yang mungkin nanti bisa kasih insight-nya untuk cerita-ceritanya gitu, bagaimana mereka awal mulanya
literate gitu terhadap financial, karena sepemahaman saya mereka juga bukan orang-orang keuangan, kecuali mungkin Firdaus ya, karena dia lagi ngambil MBA sekarang, tapi kayak dia ngambil PhD di engineering, Rodrik itu juga anak engineering ya kalau nggak salah, master di engineering juga, terus Kemal juga di engineering gitu, dan ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat literate terhadap pentingnya financial planning. So nanti mudah-mudahan diskusi kita akan kaya, dan karena format diskusinya sekarang itu kita bukan kayak webinar yang as usual, karena kita lagi coba untuk format baru yaitu modelnya talk show, maka mungkin di para pembicara tidak akan menyampaikan materi khusus, tapi kita akan mulai langsung dari diskusi, dan mudah-mudahan dengan cara itu jadi lebih kaya pembahasan yang bisa kita bahas gitu. Untuk teman-teman peserta, jika ada pertanyaan yang disampaikan, nanti akan ada waktu khusus, alokasi waktu khusus untuk ditanyakan. Tapi kalau in the middle ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa untuk biar nggak mengganggu flow-nya diskusi, teman-teman bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat, teman-teman. Oke, jadi mungkin kita mulai aja ya. Kenapa pembahasan tentang financial planning itu kita angkat sebagai topik webinar kita kali ini? Karena financial planning, seperti yang tadi saya bilang, lagi hype banget nih topiknya di di kalangan pelajar Indonesia atau bahkan mungkin di masyarakat Indonesia sendiri. Tapi ternyata hype-nya atau antusiasme untuk membicarakan financial planning pada kenyataannya secara empiris mungkin tidak sama nih dengan kenyataannya, karena salah satu survei, kalau nggak salah survei terakhir dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, itu menyebutkan financial literasi di Indonesia itu baru sekitar 30%, yang mana seharusnya inklusi keuangan itu paling tidak ada di angka 70-an% gitu. Jadi ternyata hype-nya kita, masyarakat kita itu belum diimbangi dengan financial literasi yang cukup gitu. Dan ini berbeda jauh dengan misalnya kalau kita compare di Australia, karena di Australia itu ada survei dari OECD juga yang menyebutkan bahwa untuk kalangan penduduk ya di usia 18 hingga 25 tahun, itu financial literasi di Australia itu sudah mencapai di angka 60%. Dan kalau di Indonesia di usia 18 hingga 25 tahun itu kita financial literasinya masih di angka 30-an%. Sehingga ada gap yang cukup jauh. Nah, karena terkait dengan hal itu gitu, makanya mungkin penting untuk kita ngomongin tentang apa sih itu sebenarnya financial literacy, atau apa itu sebenarnya literasi keuangan itu sebenarnya mencakup hal apa saja. Nah, mungkin dari Mas Rio bisa kasih insight ke kita untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu dengar istilah ini, atau mungkin baru pertama kali dengar istilah ini, mungkin bisa kasih insight ke kita apa itu sebenarnya literasi keuangan, Mas. Mic-nya jangan lupa, Mas Rio. Mic-nya masih belum on. Oke, mohon maaf, ini lagi di jalan, lagi di Jakarta, jadi kebetulan ada aksi. Bisa kedengeran? Ya, suaranya bisa kedengeran. Ya. Oke, thank you. Oke, kalau kita lihat literasi keuangan ini lagi happening ya. Jadi lebih ke kemampuan seseorang untuk dari dirinya sendiri, basically itu. Karena dia harus tahu Oke, sepertinya ada gangguan sinyal. Apakah hanya di saya atau yang lain? Iya, di saya juga. Oke, kayaknya di tempat saya deh. Oke. Ya. Mungkin bisa diulang lagi, Mas. Oke. Jadi literasi keuangan itu lebih ke kondisi personal. Sebenarnya literasi keuangan itu setiap individu itu akan berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan keuangannya itu. Jadi seperti kayak dokter, dia ada kondisi keuangannya pribadi sendiri-sendiri, how they control them and their finance, bagaimana cara mereka diri sendiri, individu untuk mengontrol diri sendiri untuk mencapai tujuan finance-nya itu, gitu. Jadi kebetulan saya sekarang sedang bikin juga ada literasi untuk petani. Jadi kita kerjasama sama OJK, kita bikin aplikasi namanya Sahabat Petaniku. Kebetulan saya
bikin desain model bisnisnya untuk startup untuk memberikan literasi pemahaman ke petani ini kondisi real aja ya. Jadi di Indonesia itu banyak banget masyarakat yang belum paham literasi keuangan, how to manage their finance, keuangannya diri sendiri itu. Apalagi untuk kalangan yang menengah ke bawah kayak petani itu. Jadi mereka sangat nggak paham bagaimana cara memanage uangnya, bahkan untuk tujuan keuangannya, investasi tujuannya aja mereka nggak aware itu. Apalagi kita yang udah ada yang undergraduate, postgraduate, apalagi dari Aussie, itu saya kira background apapun untuk yang udah sekolah di luar itu akan lebih terliterate secara finance sendiri. Gitu. Tapi kita harus lihat, kita harus tahu dasar fondasi dari literasi keuangan itu sendiri. Jadi kadang kan kita nggak paham dasar dari literasi keuangan sendiri itu. Jadi kita harus tahu cara cash flow kita, kemudian apa yang mau kita capai, tujuannya kita apa, gitu. Itu include di literasi keuangan. Jadi seorang financial planner itu lebih ke diagnosis sebenarnya, mendiagnosa dari klien-klien kita, misal atau teman-teman kita, how to manage their money, gitu. Itu lagi. Jadi sebenarnya gitu deh. Oke, jadi satu keyword yang bisa aku dapat dari penjelasannya Mas Rio itu tadi bahwa sebenarnya financial literacy untuk tiap orang tuh beda karena tergantung dari tujuan keuangannya mereka ya. Jadi apa yang jadi tujuan keuangannya seseorang itu yang mengakibatkan financial literacy-nya tiap orang beda-beda. Jadi sebenarnya nggak perlu juga ya untuk kita tuh punya level of understanding terkait financial literacy yang sama. Karena kalau kita punya tujuan keuangan yang beda, ya itu secara konsekuensi kita jadi beda. Saya jadi tertarik kalau memang elemen dalam financial planning itu adalah juga untuk tahu tentang tujuan keuangan kita. Mungkin saya ke Mbak Arum, gimana sih caranya untuk kita, misalnya kayak kita untuk tahu sebenarnya tujuan keuangan kita tuh apa gitu. Bisa nggak sih kayak misalnya kayak orang yang damis gitu ya, yang benar-benar nggak punya background keuangan apa-apa, mungkin bisa aja kan dia nggak ngerti sebenarnya aku tuh kedepannya mau kayak gimana, tujuan keuangannya kayak gimana. Jadi mungkin pertanyaannya gimana cara kita tahu tujuan keuangan kita. Kalau saya biasanya kasih diagnos ke klien itu biasanya gini, kita harus lihat cash flow-nya dulu. Oke. Jadi kita diagnosa dari cash flow keuangannya klien kita, individu itu. Nah, setelah itu baru kita cari tujuannya ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Dia harus tahu tujuan jangka pendek itu apa, dia tujuan jangka panjangnya apa. Nah, untuk mencapai tujuan itu kendaraannya macam-macam, investasi macam-macam. Tapi at least kita udah tahu cash flow kita itu benar nggak sih? Karena itu jadi apa ya namanya fondasi kita untuk how to invest gitu. Oke, jadi modal utama tahu informasi cash flow. Mungkin dari Mbak Arum bisa ditambahin, Mbak, gimana caranya kita tahu tujuan keuangan kita? Iya, nyapa dulu ya, lo Mas Rio, salam kenal. Maaf juga ya tadi aku sempat bocor nih suaranya, malu banget. Oke, ke tujuan keuangan ya, ke financial planning. Tujuan keuangan itu sebenarnya sadar atau nggak sadar, kita semua punya gitu loh. Misalnya kayak aku ya, aku sebelum jadi aku tuh ngambil kelas financial planning ini awalnya iseng, bener-bener ngisi waktu aja dari jeda program IVF aku. Jadi ngapain nih ada jeda 4 bulan lagi baru mulai IVF, terus ngambil kelas itu gitu. Kenapa aku ngambil kelas financial planning? Karena aku berpikir suami di sektor swasta gitu ya, nantinya nggak dapat pensiun, hari tuaku gimana. Terus aku pun berhenti kerja dari kantor lama, cuma usaha sama suami gitu. Jadi secara nggak sadar aku sudah punya tujuan keuangan nih, yaitu dana hari tua gitu.
Begitu juga aku mau IVF butuh sekitar paling nggak aman 100 juta, let's say ya. Oke, berarti itu namanya tujuan keuangan. Cuma dulu nggak tahu kalau istilahnya itu adalah tujuan keuangan, seperti itu. Oke. Ya, jadi tujuan keuangan itu sebenarnya kita semua punya based on tujuan hidup kita gitu loh. Pasti kita punya semacam apa ya, rencana kan, rencana bahkan mungkin sampai kita pensiun mau kehidupan apa seperti apa yang kita bayangkan tuh kita semua punya gitu loh. Nah, cuma tujuan-tujuan itu perlu kita rumuskan dalam bentuk moneter. Itu baru namanya tujuan keuangan gitu. Kalau tujuan cuma sekedar pengen kaya, itu bukan tujuan keuangan karena nggak smart gitu. Smart itu kan ada spesifik, terus measurable, apalagi achievable, terus relevan. Dan satu lagi tuh kok lupa ya. Bukan relevan, realistis dan time related gitu. Jadi contoh misalnya, aku ingin menyekolahkan anak pertamaku nanti di luar negeri, berarti 15 tahun lagi dengan kira-kira nominalnya nih kalau udah di future value kan ini sekitar 200 juta. Nah, itu namanya tujuan keuangan. Nah, tinggal itu kita sebagai individu itu harus bisa menuangkan tujuan-tujuan keuangan kita itu tertulis, urut sesuai dengan tadi Mas Rio bilang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Dan gimana kita untuk mencapainya. Misalnya yang jangka pendek ini aku mau apa Ki? Contoh tujuan jangka pendekmu? Misalnya mau ke Korea, ketemu BTS. Mau liburan. Berarti kan jumlahnya 15 juta. Caranya gimana? Oh, aku udah punya separuhnya. Berarti ini separuhnya mungkin bisa depositokan dulu. Karena mau cepat dipakai nih, cuma setahun lagi gitu. Nggak lucu kalau misalnya mau setahun lagi dipakai kok duit itu kita masukkan ke saham misalnya. Karena resikonya akan terlalu besar gitu untuk kita dapat uang itu lagi utuh gitu, boro-boro naik gitu ya, bisa jadi kan malah cut loss atau gimana kan kita nggak ngerti. Jadi seperti itu. Tujuan keuangannya sebenarnya mengikuti tujuan hidup kita pribadi. Penjelasannya bagus banget Mbak, karena sekarang saya juga jadi, maksudnya harapannya kita jadi paham ya, berarti sebenarnya tujuan keuangan itu adalah sesuatu yang inherent di masing-masing dari kita kan, cuman seringkali tujuan itu cuman di awang-awang aja, jadi kayak tadi Mbak Arum kasih contoh, kita pengen kaya, tapi kita nggak bikin tadi smart method itu tadi ya, gimana caranya biar bikin kaya. Nah, financial planning itu atau perencanaan keuangan itu adalah tujuan-tujuan hidup kita yang kita monetarisasi atau kita monetisasi gitu ya. Jadi diwujudkan dalam bentuk kuantitatif sama mungkin nanti caranya kayak gimana. Jadi mungkin buat teman-teman peserta di sini yang jadi bisa dapat insight tuh bahwa rencana-rencana itu jangan cuma dalam bentuk kualitatif tapi harus dibentukkan dalam bentuk moneter juga supaya lebih achievable dari yang smart tadi. Terus Mbak tadi penjelasan yang tadi berarti bahwa kalau tujuan keuangan itu adalah sesuatu yang inherent di dalam diri masing-masing kita, itu berarti masing-masing kita kan sebenarnya udah punya ya, cuman kadang kita sadar atau nggak sadar itu tadi. Jadi sebenarnya kalau dihubungkan tadi sama literasi tentang keuangan gitu ya, bahwa pengetahuan kita tentang misalnya beberapa instrumen keuangan, tadi Mbak Arum kasih contoh, misalnya kalau kita punya tujuan jangka menengah, maka mungkin investasinya jangan di saham, karena kalau di saham takutnya risikonya besar, maka mungkin bisa ditaruh aja di tabungan atau deposito. Jadi mungkin pertanyaan yang kedua, saya pengen lead itu, seberapa penting sebenarnya literasi tentang instrumen-instrumen keuangan itu membantu kita untuk nyusun rencana keuangan kita. Mungkin dari Mbak Arum dulu.
instrumen keuangan tuh kan banyak ya, Ki. Dan mungkin orang tuh kalau dengar investasi saat ini saham aja gitu ya. Padahal sebenarnya kan yang disebut investasi itu jika suatu instrumen itu lebih besar atau sama dengan tingkat inflasi. Jadi apapun itu, jika dia sama dengan atau lebih besar tingkat inflasi, return-nya ataupun kenaikan harganya, itu nilainya lebih besar atau sama dengan tingkat inflasi, itu disebut investasi. Seperti itu. Oke, menarik nih Mbak, karena aku baru tahu konsep ini juga. Berarti kalau let's say sekarang return-nya deposito itu lebih rendah dibandingkan dengan inflasi, kita nggak bisa bilang deposito sebagai investasi ya? Iya. Kalau itu lebih rendah. Iya, cuma kan so far mesti ini ya, maksudnya minimal dia tuh bisa nutup ya, nutup inflasi. Terus juga dia kan, ya itu tadi, setiap instrumen punya ciri khas, karakteristik masing-masing. Jadi kalau misalnya Kiki mau dari Purwokerto ya, Ki, asalnya Kiki nih mau ke Bali gitu ya. Kendaraannya kan banyak ya, Ki. Ada sepeda motor, ada mobil, ada pesawat, ada macam-macam gitu ya. Nah, kira-kira Kiki pilih mana gitu kalau ke Bali? Pasti akan milih pesawat gitu kan, bukan pilih sepeda motor gitu loh. Beda kalau cuma dari Purwokerto ke Purbalingga kayak gitu kan, pakainya motor lebih lebih efektif gitu, lebih praktis macam itu. Begitu juga dengan instrumen investasi, maka itu kita harus tahu, oh investasi itu instrumennya ada apa sih? Ada macam-macam, ada emas, ada deposito, ada reksadana. Reksadana pun macam-macam, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, kemudian ada saham, ada juga properti, misalnya beli tanah, seperti itu kan juga investasi. Nah, tapi itu untuk mencapai tujuan yang mana kayak gitu. Nah, itu harus dicocok-cocokkan gitu loh. Dan bisa juga kombinasi, misalnya jangka panjang dana hari tua. Itu bisa kita kombinasikan antara investasi saham dengan properti atau mungkin saham dengan reksadana saham, seperti itu, Ki. Oke, jadi sebenarnya kalau kita tahu banyak tentang instrumen keuangan, kita juga jadi lebih punya banyak pilihan gitu ya Mbak, untuk kita mau pakai kendaraan yang mana. Jadi kalau kita punya tujuan jangka pendek, kita bisa invest di satu instrumen, misalnya tabungan atau deposito. Kalau kita punya jangka panjang, mungkin lebih visible kalau kita pakai saham gitu. Jadi makin banyak, makin bagus. Tapi Mbak, kalau kita ngomongin untuk dummies, untuk seseorang yang mungkin kalau kayak tadi Mbak sebutkan reksadana, ada saham segala macam, mungkin istilah-istilah itu cukup awam untuk orang-orang yang background-nya ekonomi atau keuangan. Tapi gimana untuk teman-teman kita yang nggak punya background keuangan? Sebenarnya ada nggak sih minimal pengetahuan yang harus mereka punya sebelum mereka mulai merencanakan tujuan keuangan mereka? Iya dong, maksudnya kalau mau bikin perencanaan keuangan sendiri ya harus tahu ilmunya. Kalau misalnya dirasa nggak punya ilmunya dan nggak mau belajar, ya pakai jasa CFP gitu kan. Nah, semacam itu. Cuma ya rumus-rumus, prinsip-prinsip umum dalam financial planning kan kita sering bicara masalah, yaitu tadi pengaturan cash flow, terus gimana kita menganggarkan uang, jadi berapa untuk living, berapa untuk saving, berapa untuk playing, itu kan juga ada ilmunya gitu. Nah, itu semua ya kalau teman-teman mau belajar bisa, sekarang kan banyak sekali platform untuk mengakomodir keingintahuan itu gitu kan. Bahkan di akun-akun Instagram aja sekarang banyak, di YouTube segala macem. Kalau misalnya pengen belajar sendiri gitu, semacam itu. Nah, mungkin aku malah yang balik tanya, Kiki mau tahu tentang apanya nih sekarang? Mau tentang pengalokasian budget, apa mau tahu tentang apa gitu? Oke, jadi mungkin sebelum ke situ, intinya adalah akan bagus kalau kita punya background ilmu tentang keuangan ya, atau kita punya financial literacy itu. Tapi kalaupun enggak,
Makanya sekarang ada banyak CFP, Certified Financial Planner, untuk ngebantu kita. Kalau kita nggak mau belajar sendiri, bersusah payah belajar sendiri, kita mungkin bisa sewa jasa profesional untuk bantu nge-shape kita tujuan keuangannya kayak gimana. Mbak, kalau aku sebenarnya pengen tahu banyak, cuma nanti floor-nya jadi nggak buat aku nanti melebar. Untuk yang seseorang yang mungkin ini untuk Mas Rio juga sama Mbak Arum, untuk seseorang yang mungkin belum mandiri secara finansial, karena ada beberapa dari kita juga meskipun udah postgraduate tapi belum mandiri secara finansial lah, masih di support either itu oleh orang tua gitu ya, atau karena beasiswa. Jadi dia belum punya pendapatan aktif sendiri. Untuk mereka-mereka yang belum mandiri secara finansial, bagaimana stepnya Mbak untuk apa ya? Karena uangnya kan mungkin masih yang tadi, mungkin uangnya belum banyak, cash flow-nya nggak teratur gitu ya, karena ya belum mandiri secara finansial itu. Apa yang bisa mereka lakukan as a first step-nya Mbak? Ya, berarti ini kan masih simple ya, maksudnya fokusnya adalah bagaimana alokasikan uang yang dipunya dengan bijaksana, kan seperti itu, Ki. Sorry. Nah, kita bisa punya ada beberapa apa ya namanya metode nih yang bisa kita pakai. Misalnya tadi itu kalau misalnya kita punya kebutuhan tapi dananya terbatas, kita bisa list kebutuhan kita apa, di list dulu sesuai prioritas loh, Ki. Jadi jangan cuma asal pengen ini, pengen ini, pengen itu gitu. Nanti kalau udah di list, syukur-syukur bisa mengikuti metode 50, 30, 20. Jadi misalnya 50% itu untuk living. Living tuh ya makan, ya teman-teman tahu lah kebutuhan masuk alokasi living tuh apa. Terus 20%-nya lagi, 30%-nya lagi untuk saving, 20%-nya lagi untuk playing gitu. Playing. Oke. Jadi itu untuk kebahagiaan sendiri gitu ya, maksudnya playing itu untuk entertainment gitu kan Mbak maksudnya? Iya, ya pasti kan jangankan yang apa ya kayak saya gitu udah misalnya mandiri secara finansial gitu. Mungkin teman-teman kan juga pasti ada saatnya nonton bareng atau ya ini mungkin pandemi enggak ya atau ngapain gitu beli kado temen kayak gitu. Itu kan perlu dianggarkan juga gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba harus apa ngeluarin tanpa budgeting seperti itu gitu loh. Nah, nanti teman-teman bisa review apakah teman-teman selama ini sudah seperti itu gitu. Itu kan idealnya ya. Tapi kalau misalnya belum ya bisa juga misalnya kalau aku umum nih misalnya masih UMR gitu taruhlah atau di bawah UMR itu bisa pakai 75-25. Jadi 75 itu untuk keperluan living, 25 itu sisanya gitu. 25 sisanya maksudnya di luar living gitu, bisa buat saving, bisa buat playing, pokoknya 75-25 gitu. Oke. Nah kalau misalnya itu belum bisa juga ya teman-teman memang harus menaikkan pendapatan, mungkin bisa cari side hustle atau apapun untuk bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman semua seperti itu. Ya, oke. Menarik nih, aku ada follow up questions untuk itu tadi, tapi sebelumnya mungkin Mas Rio ada tambahan nggak terkait ini? Jadi untuk pemula nih, what they can do as a first step untuk memulai perencanaan keuangan mereka. Oke, kalau saya tiap individu itu akan beda treatmentnya dan diagnosanya. Itu yang pertama. Yang pertama, ketika kita tahu pendapatan kita berapa dulu. Kemudian debt kita berapa dulu, utang kita berapa dulu. Banyak nih anak yang kita mungkin kuliah di luar negeri tapi punya cicilan rumah di Indonesia, itu banyak juga. Ada itu contohnya, Wakil banyak. Presiden Aifsa. Oke, itu hal yang biasa buat yang ambil scholarship itu biasa. Bahkan kita mungkin habis dapat scholarship, hunus kita bisa nyisain beberapa dolar itu bisa buat bangun atau buat apa kayak buat develop our home apa furniture masukin atau gimana buat invest di Indonesia itu kan pasti kita expected itu pulang sekolah kita punya rumah kita punya mobil ya itu kan
Nah, tapi kita harus lihat dulu kemampuan kita berapa, utang kita berapa dulu. Idealnya tadi yang dibicarakan Mbak Arum itu ada 50, 30, 20, tapi tiap individu akan beda diagnosanya kalau saya lihat. Yang pertama, bayar hutangmu dulu. Lihat sisamu uang berapa. Habis itu baru kita rencanakan ke depannya gimana. Itu. Ya pay your debt first itu. Itu basic background apapun itu. Bahkan banyak orang teknik itu lebih pintar dari orang finance. Percaya nggak? Percaya. Bukan karena mereka hitungannya lebih pintar dari anak finance ya. Bukan karena matematikanya lebih pintar. Tapi mereka lebih paham tentang alokasi dana yang mereka punya. Gitu. Gitu. Kayaknya benar Mas, karena teman-teman kita yang join sekarang itu justru yang kayaknya lebih melek gitu ya sama instrumen keuangan tuh anak-anak engineering yang tadi saya bilang. Exactly. Jadi ini kebetulan tadi saya kan ini kumpul anak HIPMI Jakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini. Kumpul baru aja kumpulnya. Itu jangan kira pengusaha anak muda itu dia terbebas dari utang. Ada loh yang utangnya lebih gede dari pendapatan perusahaannya. Ini baru curhat nih. Apalagi krisis ini luar biasa. Pabrik-pabriknya dia itu pada kolaps yang ekspor. Pada numpuk semua di pabrik. Terus dia bingung, saya harus kasih tenaga kerja saya gimana? Saya harus pay karyawan saya gimana? Ini pusing tujuh keliling yang punya pabrik nih. Kalau sekarang ini pada ngumpul kita HIPMI ini, anak-anak HIPMI pada pusing tujuh keliling. Sampai asetnya aja mulai dijualin ini. Nah, caranya adalah dia gimana Mas Rio caranya? Kamu ya udah asetmu lihat dulu berapa, kemudian jual. Itu satu-satunya cara buat ngasih pesangon mereka. Jadi bukan minjem lagi ya, bukan utang lagi buat nutup utang. Ya sebenarnya bisa pinjam, tapi biasanya pengusaha itu udah punya pinjaman kemana-mana kalau tahu. Bahkan mereka ambil kur yang 6% itu buat usaha pabriknya itu gerak. Ini hampir semua pengusaha yang mungkin yang zaman dulu ya, kayak furniture ekspor dan lain-lain itu mereka terbelit itu karena dia nggak bisa ekspor. Kapal kan tiga kali kirim ke Australia, kemudian ke Amerika kan harganya 3 kalinya ketika pandemi itu, dan sangat jarang kapal yang berangkat kan. Nah itu mereka hutangnya banyak luar biasa ya. Satu-satunya cara ketika mereka nggak bisa berkutik ya jual salah satu aset mereka untuk nutup itu. Gitu. Itu untuk mengurangi debt-nya mereka karena tiap pengusaha itu punya treatmentnya, diagnosa finance-nya beda-beda. Gitu. Jangan kira ketika pengusaha itu wah enak ya kemana-mana kaya raya gitu. Enggak juga, mereka mikir pengeluaran buat mereka SDM-nya, tenaga kerja, terus macam-macamnya itu juga pusing juga kan. Ini saya nggak tahu, ini calon pengusaha semua, saya harap nih yang di Aussie balik Indonesia jadi pengusaha, saya expected-nya gitu. Karena itu akan menyerap tenaga kerja kan. Iya, sepertinya gitu Mas, karena udah pusing sama riset exactly. Habis pulang terus bikin startup gitu. Banyak anak muda luar biasa sekarang startup itu. Startup itu juga salah satu cara dia buat investment juga. Dia punya ide, dia cuma kayak saya coba. Saya nggak punya dana banyak, saya cuma punya proposal startup, saya jual ke beberapa agent capital venture, dia hire saya jadi CEO, udah jalan. Gitu. Itu juga salah satu cara saya investasi juga. Saya nggak punya aset yang banyak, saya punya knowledge yang saya punya. Dan saya kira yang kalian lulusan Aussie itu, saya kira lebih tahu dan lebih knowledge daripada saya. Enggak juga sih. Gitu. Makanya sekarang kita belajar sama Mas Rio karena kita ngerasa kita belum cukup ini. Tapi satu keyword yang tadi aku ambil dari Mas Rio adalah bahwa ketika sebelum kita memulai perencanaan keuangan kita, penting untuk kita juga notice kita punya utang ke siapa dan berapa gitu. Dan prioritasnya selalu selesaiin utang itu dulu gitu ya. Tapi aku mau gali lagi tentang jawaban tadi Mbak Arum sama Mas Rio. Tadi bagus banget sih yang Mbak Arum discuss soal alokasi 50, 30, 20. Jadi untuk
teman-teman kita bisa nih yang benar-benar belum mandiri secara finansial mungkin bisa mulai proses pengalokasian itu kan. Tapi ada satu tadi yang Mbak Arum bilang, idealnya adalah seperti itu, 50, 30, 20. But then kalau kita nggak punya cukup uang, bisa diturunkan kan. Jadi livingnya yang lebih, porsinya lebih banyak, 75, 25. Nah, kalau kita pengen coba untuk ke ideal, jadi kita lebih banyak untuk savingnya, maka one of the ways itu tadi meningkatkan pendapatannya kan. Dan banyak ketika yang saya lihat banyak orang-orang atau anak-anak milenial yang justru memanfaatkan investasi ini jadi sebagai caranya mereka untuk meningkatkan pendapatan. Sebenarnya itu logika yang benar nggak sih Mbak? Jadi dia sebenarnya secara keuangan dia belum, tapi makanya justru biar dapat keuangannya banyak, dia mulai invest. Is that a right way to do things? Ya, nggak bisa langsung dibilang benar atau salah sih. Emang kan kegiatan misalnya apa tadi beli saham gitu ya, contoh ya. Yang aku lihat kan teman-teman banyak beli saham. Itu bisa jadi dua jenis gitu, dua jenis kegiatan. Satu emang untuk investasi, satu untuk kegiatan trading dalam rangka mendapatkan uang gitu. Jadi emang itulah cara dia dapetin uang gitu kan. Cuma itu lebih apa ya, kalau aku bilang harus punya ilmu yang benar juga kan, harus paham fundamentalnya, apa analisa fundamental, analisa teknikal gitu kan. Kalau mau trading gitu, jadi di depan laptop berapa jam gitu ngasilin cuan berapa juta kayak gitu, itu emang bisa gitu, dan itu nggak disalahkan, itu memang salah satu cara orang untuk mendapatkan uang gitu. Cuma ketika kita bicara investasi saham, investasi loh ya, itu sifatnya itu saham itu sebenarnya jangka panjang, jadi akan optimal return-nya itu kalau udah di atas 5 tahun, di atas 10 tahun itu optimal gitu loh. Kan ada yang bilang nih investasi itu seperti kita nanam pohon gitu. Jadi kita tanam pohon, apa namanya, terus ekstrimnya lupakan gitu, karena itu untuk jangka panjang gitu, seperti itu. Beda kalau misalnya trading tadi, trading malah yang lebih parah, main saham gorengan juga gitu kan, untuk dapat apa, cuan mendadak banyak gitu. Ya itu nggak masalah. Saya main saham gorengan juga, Mbak Arum. Kenapa? Saya main saham gorengan juga. Nah iya, itu nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa kalau misalnya punya ilmunya gitu. Iya. Aku jadi tertarik untuk ngajakin beberapa teman kita juga yang kebetulan mereka aktif juga untuk investasi saham. Bener nggak? Mungkin lu dulu deh. Bener nggak lu? Kamu investasi saham itu adalah sebagai salah satu cara kamu dapetin cuan. Maksudnya cara dapetin untuk meningkatin pendapatan. Atau kamu punya vision yang lain. Kenapa kamu investasi saham? Is that the reason? Bukan untuk dapetin cuan sih, karena aku kan basicnya bukan yang ngerti saham mana yang dibeli untuk segera dapat uang kan, bukan kayak gitu. Cuman dulu waktu lulus S1 kemudian udah mulai bekerja, udah mulai dapat gaji, ketika gaji kelihatan di ATM itu cepat habis rasanya. Terus habis itu mulailah kemudian ada di sebagian didepositokan dari gaji yang ada auto debit untuk masuk ke deposito kan. Kemudian tapi ternyata kalau misalnya kita depositokan uang dalam jangka waktu lama di bank, ketika kita mau ada kebutuhan urgen mau narik sewaktu-waktu itu agak susah, terus kena penalti karena menarik sebelum waktunya gitu. Jadi akhirnya saya sambil ya belajar karena kan basic saya teknik lautan ya, engineering gitu. Kemudian beberapa temen gitu kayak ini nih apa sih namanya, kayak ada waktu itu zaman beli sahamnya Taksi Express kayak gitu-gitu, udah mulai dengan uang gede nih. Wah, kalau saya kan baru bekerja fresh grad gitu kan, jadi apa ya yang bisa misalnya uang di ATM tidak kelihatan, maksudnya tidak yang gampang digesek-gesek gitu. Oke, coba lihat, oh ada saham, tapi kalau misalnya beli saham Express zaman dulu tuh 25 juta. Terus waktu itu jelas nggak mungkin saya punya. Terus waktu itu kalau mau reksadana di bank, minimal kalau tidak salah 5 juta, Mandiri atau BNI, seingat saya waktu itu. Saya jadi apa ya, belajarlah, saya lihat baca-baca di blog sih, waktu itu zaman dulu cuma lewat blog gitu kan bacanya. Ternyata mencobalah belajar yang
reksadana lewat iPod Fund yang kita cuma bayar 100.000. Di situ ternyata ada 4 macam pilihan yang tadi Mbak Arum sempat jelasin gitu, ada pasar uang, ada saham, kemudian ada campuran gitu, Yes, pendapatan tetap ya gitu. Nah, jadi karena ada 4 macam itu, ya udah cobalah ini beli 100.000, beli keempatnya. Kemudian habis itu ya gaji bulanan masuk lagi, tambahin lagi gitu, sampai akhirnya nggak terasa bahwa oh ternyata saya ada nominal uang sekian setelah beberapa lama. Kemudian saya lihat perkembangannya, ternyata saya waktu itu beli sahamnya kan nggak tahu saham yang mana, ya udah coba aja ya, coba beli yang berbagai macam, keempat-empatnya tambahin. Waktu itu saya ngelihat kok saham lebih naik profitnya compare sama si pasar uang waktu itu saya, ataupun yang pendapatan campuran. Nah, setelah sekian lama, dan ketika kita mau mencairkan uang itu sangat cepat gitu. Jadi kita request, oke mau jual, terus habis itu sangat cepat. Jadi mulai tertarik lah, oh ternyata kalau misalnya kita compare, kita masukin uang gitu di saham, kok kayaknya lebih menguntungkan daripada di deposito yang susah banget ketika mau dicairin gitu. Akhirnya ya udah, ketika ada mulai udah bekerja sekian lama, akhirnya mencobalah yang fokus ke saham aja. Tapi kemudian saya baca khusus tentang saham. Nah, ketika udah ada aplikasi yang gampang, waktu saya pakai Stockbit gitu kan, karena bisa gampang ngelihat dari 5 tahun yang lalu harga saham apa. Saya nggak belajar fundamental atau teknikal ya, saya baca blog, katanya yang belajar sendiri nih, otodidak semua. Oh katanya kalau saham-saham LQ45 ini bagus nih peningkatannya gitu. Jadi maksudnya tidak akan turun gitu katanya sih ya. Dulu. Oh dulu ya? Waduh. Oke, mungkin nanti bisa dibenerin ya Mas Rio ya. Mungkin persepsi saya salah ini. Jadi waktu itu saya hanya fokus kayak beli saham bank, Indofood, Garuda, Telkomsel. Tapi saya belinya bagaimana? Misalnya saya lihat dari tren 5 tahun kayak grafik gitu. Saya ngelihat, oh kayaknya paling murah ini ketika harga sekian, aktifin nih notifikasi. Nah kemarin pada saat COVID, notifikasi muncul bahwa harga saham BCA lagi anjlok, semua lagi anjlok. Bahkan saya sempat beli Indofood yang mahal itu, biasanya kan Indofood yang lumayan mahal tuh kan ya. Unilever juga sempat beli karena pas dulu sebelum stock split. Ya sebelum stock split itu mahal. BCA juga sebelum stock split kan mahal tuh Mas. Jadi pas masuknya itu saya pas COVID, jadi pas murah. Dan setelah cuman disimpan berapa bulan, wah langsung 150% langsung gini. Jadi sebenarnya saya akhirnya melihat yaitu belajarnya tidak pakai teknika fundamental, mungkin pakai intuisi ya. Pakai ya itu, hanya melihat saya hanya melihat nih saham yang apa tuh, yang saham Unilever, kayaknya makanan bakal butuh, orang akan terus makan Indomie belilah. Orang akan butuh Telkomsel, Telkom, kayak gitu sih. Jadinya saya nggak tahu nih, ini benar apa nggak? Mohon nanti. Benar, Telkomsel benar. Mas Rio sama Mbak Arum tuh mohon dikoreksi ya. Iya, itu juga sebenarnya salah satu fundamental juga kalau di. Itu fundamental ya namanya. Saya malah nggak tahu itu namanya apa, cuman ya itu. Maksudnya Mbak Lu ngeliat gitu kan. Tadi Unilever semua orang masih pakai ini terus melihat mungkin perusahaannya sehat segala macam, ya itu termasuk fundamental sih. Jadi saya mungkin secara nggak sadar sudah melakukan analisis fundamental, cuman nggak tahu. Tapi aku pengen Rodrik juga mungkin bisa fill in. Rodrik, kan kamu juga aktif nih untuk kalau tadi lu itu berarti kan niatnya dia awalnya invest saham tuh biar duit di ATM-nya nggak cepat berkurang kan, maksudnya nambah. Itu dami banget sebenarnya reasonnya ya. Tapi itu sangat humanis sih. Itu alasan yang sangat humanis. Maksudnya kita manusia tuh pengennya kan ya nambah kan, nggak berkurang gitu. Kecuali berat badan kali ya kita pengen berkurang. Anyway, kalau Rodrik gimana Rodrik? Kamu bisa spill nggak? Kenapa? Karena yang aku tahu kamu udah mulai aktif untuk invest saham bahkan sejak zaman S1 nih. Kamu bisa cerita nggak awal mulanya kamu tertarik ke situ atau alasan kamu untuk join di situ tuh kenapa? Oh, ya. Thank you. Suaraku kedengeran nggak ya, Mbak? Ya, kedengeran. Oke, ya. Jadi kalau aku dulu kan kebetulan ambil bachelor di Indonesia. Terus di tahun-tahun terakhir kuliah, kebetulan aku punya teman satu circle, dia udah mulai belajar saham gitu. Terus kayak aku ke Gramedia penasaran nih, apa sih saham kan? Terus aku beli di satu buku, aku ingat judulnya bukunya Ellen May,
yang judulnya Nabung Saham Sekarang. Terus dari situ aku mulai kenal dong saham itu gimana, terus fungsinya apa gitu kan. Namanya juga mahasiswa S1, masih tahun terakhir, pasti belum punya uang gitu. Jadi kayak belajar ya cuma untuk tahu aja dulu gitu. Tapi gara-gara punya circle itu, jadi at least aku kayak punya guidance gitu. Kita sama-sama belajar, sama-sama anak civil engineering saat itu. Nah, terus sambil belajar saham, mengenal saham, kita juga udah mulai shift gitu. Kayaknya kita fokusnya ke long term deh ini gitu. Kita pengen karena kita kan ngelihatnya Warren Buffett gitu kan, Benjamin Graham, kayaknya orang-orang yang sukses, Lo Keng Hong, yang sukses itu yang orang-orang yang megangnya long term gitu. Terus kayak kita mulai buka-buka bukunya James Pardue yang How Buffett Does It, yang kayak udah mulai belajar pelan-pelan step-stepnya, fundamentalnya. Nah, terus kita juga udah buka annual report dan lain-lain. Jadi kayak emang fokusnya lebih fundamental walaupun saat itu nggak punya uang gitu. Karena kita sama-sama tahu kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus, kayak yang paling gampang pasti di industri perbankan dan industri konsumer ya. Itu harganya udah mahal-mahal, udah nggak kebelik lah sama mahasiswa, kayak aduh mahal banget secara rupiah gitu. Tapi setelah itu ketika dari belajar itu kita jadi dari belajar bareng itu kita jadi belajar bahwa sebenarnya menurut kita investasi itu yang harus kita perhatikan pertama kali itu adalah value dari yang mau kita beli gitu. Jadi dari prinsip long term itu kita belajar bahwa yang kita beli itu value bukan rupiah gitu. Jadi ya selama fundamentalnya bagus, selama value-nya ada dan secara rupiah dia itu under value, kenapa enggak gitu, beli aja gitu. Oke. Itu sih. Very important insight karena mungkin banyak yang mislead kalau harga saham makin mahal itu artinya fundamental bagus. Padahal nggak seperti itu juga karena ada beberapa saham yang underpriced ya ternyata ya. Maksudnya kita harus selalu melihat nilai value dari perusahaan itu di masa depan kayak gimana gitu ya, kurang lebih gitu. Tapi balik lagi deh, mungkin karena mungkin beberapa peserta kita di sini itu adalah yang sama sekali belum mereka they don't even start investing in stock gitu ya, di saham. Ketika kita mau milih nih, kayak Roderick sama lu kebetulan punya exposure untuk tahu tentang saham karena mungkin di circle pertemanannya atau memang ya dapat exposure untuk tahu tentang saham. Tapi Mbak Arum, untuk yang benar-benar kayak dummy gitu ya, atau yang maksudnya kita nggak punya background apa-apa, ketika kita mau milih, kita mau invest di mana, atau kita mulai mengalokasikan tadi 20% dari alokasi kita kemana, apa aja sih yang harus kita pertimbangkan, Mbak? Jadi untuk kita kayak mungkin dari informasi yang kita ada deh, nggak yang banyak-banyak. Misalnya kita tahu ada kesempatan untuk invest di deposito, kita tahu juga ada invest di emas yang saya tahu sekarang juga lebih mudah ya, karena kayak Pegadaian juga sekarang buka tabungan emas gitu, atau ada dinar dirham misalnya. Apa aja faktor yang harus seseorang yang nggak punya background banyak tentang literasi keuangan yang bisa mereka consider sebelum mereka memutuskan untuk naruh duitnya dia di mana? Ya. Jadi ini kita bicara masalah hal-hal apa aja sih yang kita harus lakukan sebelum berinvestasi gitu kan. Dan ini emang penting banget, banyak banget anak-anak zaman now yang semangat pengen investasi mungkin ke saham dan lain-lain, tapi lupa untuk menyehatkan keuangannya sendiri dulu gitu. Padahal itu tuh penting, makanya aku sering bicara sama teman-teman itu untuk ningkatin awareness dulu tentang kesehatan keuangan. Jadi satu, sebelum ibarat tangga nih, ini sebenarnya mulai investasi ini udah anak tangga kesekian gitu. Jadi kamu jangan langsung loncat gitu. Ada anak tangga sebelumnya yang perlu kamu beresin dulu. Jadi satu itu tadi punya rencana keuangan. Kamu harus benar-benar ngerti keinginanmu apa gitu di list itu. Terus gimana cara mencapainya. Nah, terus investasi kan tadi salah satu cara untuk mencapainya. Tapi sebelum itu langkah kedua itu atur cash flow. Tadi kan Mas Rio juga udah bilang cash flow-nya harus sehat. Artinya pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran gitu, ada untuk saving segala macam. Terus hapus hutang itu tadi juga udah dibahas.
hutang boleh sebenarnya, asal hutang yang produktif gitu. Untuk menghasilkan aset lagi gitu, menghasilkan pendapatan. Nah, hutang-hutang konsumtif apa tuh harusnya kita udah nggak punya nih kalau mau mulai investasi. Harusnya. Ya. Selanjutnya itu orang juga lupa mau investasi, ibarat naik mobil, lupa nggak pakai seat belt dulu. Jadi nggak punya dana darurat. Emergency fund nggak punya. Gitu. Padahal itu apa ya? Itu basic banget lah kalau financial planning itu harus punya dana darurat. Kemudian apa ya? Satunya lagi itu punya proteksi berupa insurance. Oke. Nah, baru setelah itu semua kita lakukan ya, walaupun misalnya insurance nggak semua ya kita apa namanya kita beli gitu, kita yang apa namanya kita beli yang menurut kita jadi prioritas aja misalnya, atau entah itu jiwa atau kesehatan gitu. Tapi paling nggak kan kita punya proteksi, termasuk dana darurat itu kan juga bagian untuk memproteksi kesehatan keuangan kita gitu. Baru kita bisa mulai investasi. Ya kurang lebihnya seperti itu sih, Ki. Ya, oke. Menyambung tadi jawabannya Mbak Arum, ada juga teman kita di kolom chat yang udah nanya. Jadi tadi Mbak Arum sempat singgung kan bahwa salah satu first step-nya untuk kita memulai itu adalah kita tahu kayak cash flow-nya. Ini juga sempat disinggung sama Mas Rio juga. Jadi kayak tahu cash flow-nya kita seperti apa. Nah, ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Abbas. Jadi dia sudah pakai aplikasi namanya Blue Coins untuk memantau cash flow pribadinya dia. Nah, setelah udah tahu nih, dia udah dapat mungkin pattern cash flow-nya seperti apa, what's next yang bisa dilakukan? Mungkin Mas Rio bisa spill-in? Oke, makasih. Ketika kita udah tahu cash flow kita harus lihat, kita harus mitigasi resiko yang kita tanggung. For example, kayak tingkat penghasilan kita itu mungkin akan sampai kita umur berapa, kemudian kita punya tanggungan apa, kemudian tadi yang disebutkan Mbak Arum tadi, kita punya tujuan keuangan yang berbeda-beda, jangka pendek, menengah, kemudian panjang. Nah, ketika itu semua udah oke, berarti kita harus mulai saving dana darurat. Tadi Mbak Arum udah benar sekali itu. Dana daruratnya base-nya apa? Based on our income value. Berapa kali? 4 kali ya Mbak Arum ya, kalau nggak salah ya, at least ya. Sebenarnya karena sifatnya personal itu 3-12 kali, Mas. Cuma kan tergantung kondisi masing-masing. Misalnya kalau misalnya Kiki ASN punya belum masih single gitu, 4 kali cukup lah. Tapi kalau misalnya udah berkeluarga, terus anaknya banyak misalnya, terus jenis pekerjaannya yang tingkat resikonya tinggi, atau misalnya sebulan ada penghasilan, sebulan enggak gitu. Itu bisa kita ambil 12 kali pengeluaran bulanan gitu, ambil maksimalnya. Jadi 3-12 kali pengeluaran bulanan tergantung dari kondisi masing-masing individu. Oke, itu untuk nentuin dana darurat ya Mbak ya? Yes. Oke. Itu base-nya based on income value-nya. Value-nya. Jadi untuk Mas Abbas, mungkin kalau udah ketemu nih pattern cash flow-nya seperti apa, next step-nya adalah mungkin tadi kan harus cash flow-nya positif ya Mbak. Jadi yang dikeluarin lebih dikit dibandingkan yang masuk. Jadi kalau bisa yang masuk lebih banyak. Setelah itu mungkin bisa decide untuk dana daruratnya yang tadi disebutin sama Mbak Arum, bisa range-nya 3-12 kali dari pengeluaran. Pengeluaran bulanan ini ya Mbak, atau pengeluaran tahunan atau gimana? Bulanan. Iya, pengeluaran bulanan. Oke, jadi mungkin bisa decide dana darurat yang range-nya 3-12 kali. 3-12 kali itu juga tergantung dari masing-masing individu ya Mbak. Jadi mungkin kalau dia punya, tadi misalnya dicontohkan, kalau dia punya penghasilan bulanan yang relatif tetap, mungkin dana daruratnya nggak terlalu banyak, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau yang kerja mungkin di sektor yang lebih independen, mungkin dana daruratnya harus lebih banyak. Tapi ngomongin dana darurat, ya, gimana Mas Rio? Oke, kalau saya sih suggestion-nya 4 kali deh.
Biar apa? Oke. Biar kita nggak nunggu terlalu lama buat ngumpulin dana darurat. Itu biasanya suggestion saya gitu. Karena apa? 4 kali. Karena biasanya kita punya backup kartu kredit. Hmm. Itu. Oke. Wah, Saya nggak itu. punya kartu kredit. Oh, gak betul. Saya Waduh, keren banget kaum tuh. kismin. Kaum kismin sebagai Eh, pelajar. Kiki, kartu kredit itu bantu kita luar biasa ketika kita di Hmm. luar negeri loh. Saya Ya. beberapa kali ketinggalan pesawat itu yang bantu saya itu kartu kredit. Oh ya, ya. Saya ketinggalan pesawat di Singapura, ketinggalan pesawat di Taiwan itu nggak tahu ya, mungkin saya orangnya ceroboh ya. Jadi ketika kita nggak punya cash itu yang menyelamatkan kita itu sisi Pakai kartu itu. kredit ya. Iya, Ya. itu satu aja, limitnya nggak usah gede-gede. Itu buat pegangan untuk backup kita. Kalau saya sih biasanya advice-nya backup dari 4 kali itu. 4 kali Oke. dana darurat bulanan. Nah, Ya. setelah itu baru kita mulai mikir investasi. Dan investasi Hmm. itu nggak semua orang bisa risk takers loh. Jadi Hmm. tiap orang itu beda-beda juga perilakunya. Ada risk averse, ada risk takers. Risk averse itu dia akan menjauhi resiko tingkat tinggi, kayak saham gitu. Hmm. Bayangin aja, saya pernah kasih suggestion orang. Dia punya uang banyak, tapi dia risk averse. Dia takut resiko masuk ke saham gitu. Ya, suggestion saya apa? Ya masuk deposito. Kemudian dia milih, Hmm. Mas dari deposito mana ya yang paling tinggi? Ya dari deposito di bank ya saya kasih advice juga. Oke, let's see MNC. MNC dia kasih 6%, itu lebih gede dibandingkan bank-bank lain. Bank-bank BUMN itu at least 3-4. Mhm. MNC lebih gede 6%. Kalau dia punya dolar, saya suggestionnya juga MNC sama DBS itu dolarnya 1%. Itu saya kasih suggestion itu. Nah, Hmm. atau mungkin Oke. kalau yang punya rupiah ya BPR itu dia tinggi luar biasa itu BPR-nya Ya. deposito. Nah Ya. itu kemudian dia mau diversifikasi lagi apa? Ya kasih aja reksadana. Ketika dia nggak mungkin kita kasih kamu harus belajar saham, kita nggak bisa ensure tiap orang capable buat trading harian atau gimana jangka panjang. Hmm. Kita nggak bisa ketika umur misal udah 30, 40 itu dia akan oke, let's see saya ketika main saham gimana, saya bisa bagus nggak, atau mungkin yang fundamental kayak Mas Rodik tadi dia uh, visinya jangka panjang long term. Saya collecting aja kayak Locking Ho. Tiap tahun beli berapa lot buat investasi jangka panjang itu bisa aja, tapi nggak semua orang kayak gitu. Treatmentnya Hmm. akan beda-beda gitu. Oke. Reksadana Balik itu lagi positif at least tergantung tujuan. dia 3%. Kemudian Hmm. reksadana campuran itu at least 2% Oke. 4 years. Reksadana Ya. pasar uang itu kalau tahun-tahun belakang ini sekitar 0,2%. Gitu. Itu Hmm. resikonya sangat rendah dan dia returnnya juga rendah. Hmm. Tergantung tiap individu, dia risk averse atau risk taker. Kita nggak bisa Hmm. ensure. Ya udah kalau mau investasi saham, ya saya nggak punya waktu buat main saham, ya udah berarti Anda collecting saham aja. Hmm. Collecting saham. Kalau dulu tadi Mbak Putri, Apa Mbak Lulu bedanya ya, collecting saham dengan tadi trading. yang disebut trading? Trading itu harian. Dia benar-benar Hmm. cari cuan harian. Dulu saya long term itu apa? Investor. Saya dulu long term, tapi kemudian setelah tahu polanya dari 2005 kan saya main saham 2005. Kemudian senang, kemudian saya jadi akhirnya trading harian. Kalau lagi nggak punya duit, saya trading harian. Hmm. Oke. Gitu, karena kita udah terbiasa. Oh ya, oke, ini treatmentnya kalau ini belajar satu saham itu bisa sampai 8 bulan saya. Satu saham, satu stok. Maksudnya belajar gimana, Mas? Belajar memahami perilaku dari saham Oh, itu oke. saya 8 bulan. Itu baru Oke. tahu perilaku. Itu di luar kayak ada kemarin COVID. Itu COVID saya Hmm. luar biasa. Itu saham saya hancur-hancuran itu. Hmm. Ya. Bulan apa ya saya lupa. Awal COVID itu Februari apa Maret itu, wah anjlok itu. Mau Hmm. nangis saya. Hmm. Jatuhnya berapa persen, 30%. Tapi ketika itu Hmm. kita harus tenang karena main saham itu nggak bikin kita kaya sebenarnya. Itu yang harus kita ensure. Main saham itu nggak bisa bikin kita kaya, itu harus di mindset banget. Kalau mau kaya ya jadi pengusaha, Oke. jangan trading Oke. saham. Tapi kita bisa tahu pola-polanya itu tiap saham itu berbeda-beda. Nah, Oke. ketika turun dulu bulan Maret 30%, saya stoknya luar biasa hancur 30%,
Itu kalau yang pemula dia akan panic buying atau FOMO. FOMO yang follower gitu, FOMO, fear of gitu-gitu, ngikutin gitu. Missing out. Tapi missing out ya FOMO lah, anak-anak muda milenial kan gitu sekarang. Tapi ketika kita tenang, kita belum mikir, oh ya ini kan harganya murah. Saya harus nambahin lot saya banyak. Saya tambahin tuh, numpuk saya tambahin banyak gitu. Sampai bulan November itu, jadi naiknya luar biasa. Saya senyum-senyum aja, oh ya gitu. Akhirnya saya cuannya lebih tinggi daripada turunnya malah. Karena price-nya turun. Ya, ya. Buat teman-teman peserta yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya bahasan kita menjadi lebih sangat spesifik dan sangat technical terms, teman-teman yang peserta yang lain juga boleh fill in untuk masuk dan kasih pertanyaan ya di chat box-nya supaya pembicaraannya juga teman-teman bisa ngikutin. Ya, tapi biasanya waktu awal tuh ketika mau investasi itu yang pertama ditanyakan sekuritas mana yang paling kecil fee-nya. Oke. Nah, ini terkait sama itu aku jadi Rodi ketawa tuh Rodi gitu. Ya. Aku pengen tanya nih jadinya untuk teman-teman yang karena di kita kan nggak semuanya punya background untuk tahu tentang saham ya, Mas. Tapi apa nih? Jadi kalau buat yang sama sekali nggak ngerti tentang how to bermain saham, sama sekali nol lah ya background-nya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mungkin gini, aku dari penjelasan ini aku tertarik nih untuk investasi saham. Apa step pertama yang bisa mereka lakukan, Mas? Oke, Mbak Arum atau saya? Monggo, Mbak Arum. Silakan, bisa Mbak Arum atau Oke, Mbak Arum mungkin nambah ya nanti saya. Ini kita sharing knowledge saja ya. Yang pertama, cari sekuritasnya yang fee-nya kecil kalau saya loh. Karena kita ekspektasinya nanti lot kita banyak, saham kita banyak. Mas, gitu. Tunggu, sebelum ke situ, ada nggak sih tools tertentu, aplikasi tertentu yang harus dimiliki oleh calon investor ini? Kayak misalnya tadi, lu itu tadi sebut dia pakai aplikasi apa lu tadi buat main saham? Stockbit. Ada nggak sih? Misalnya untuk apps tertentu kah atau apa yang harus dimiliki oleh calon investor ini? Calon investor itu biasanya di Google Play Store itu setiap sekuritas itu ada trading virtualnya. Jadi kita dikasih free, kita registrasi dulu dikasih free berapa hari? 4 hari, 2 hari untuk belajar cara trading secara virtual. Hampir semua. iPod, kemudian mungkin yang mandiri saya nggak tahu namanya, kemudian MNC Sekuritas, semua itu mesti ada trading virtual. Jadi coba aja klik ke Google Play, kemudian iseng aja satu mungkin MNC Sekuritas, itu ada namanya virtual trading. Itu ngajarin kita belajar awal mungkin 3 hari atau seminggu ya saya lupa. 3 hari itu kita dikasih kayak deposit 50 juta pura-pura. Jadi itu cuma virtual, itu kita bisa belajar, 3 hari itu saya coba, iseng aja masukin semua blue chip. Karena isunya blue chip itu, itu akan sejahtera ya katanya Mbak Luh ya. Tapi sekarang beda Mbak. Zaman COVID itu turun 2% tiap hari, bisa itu turun 2% tiap hari. Unilever itu coba bayangin turun. Fundamentalnya bagus, perusahaannya bagus. Lagi naik lagi loh Mas sekarang. Iya betul. Baru-baru kemarin aja. Itu tapi yang megang 7.000 itu berharap dari 2019, kapan ya naik terus ya? Dari 3.000 loh bayang, mungkin ada yang main saham 3.000 mau ke 7.000, saya nyangkut di 7.000 2019 itu. Dia nggak melepasin karena dia expected-nya akan balik di harga itu. Ya, akan balik di harga semula dulu dia beli. Dan memang akan balik di harga dia semula dulu. Tapi berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. Itu. Mungkin Mas Rodi itu pengalaman tuh. Sering nyangkut nggak itu? Saya udah biasa. Pernah Mas, pernah. Iya kan, nyangkut kan, bingung kan, mau di hold atau di sell atau gimana, akhirnya mungkin feelingnya jadi ya. Atau mungkin mau collecting lebih banyak lagi ketika harganya turun. Itu kan eksekusi tiap investor tuh beda-beda. Itu dia yang membedakan investor yang siap main saham sama yang enggak. Gitu loh. So first step-nya tadi kita coba pakai virtual account yang di-provide for free itu ya Mas? For free, biasanya di aplikasi kayak MNC Sekuritas. Kebetulan saya kan kepala galeri, kemudian saya bukan promosi MNC ya.
Ya, karena kayaknya dari tadi tuh nyebutin merek itu terus. Enggak. Kalau mau tahu fee paling murah, yang paling kecil, itu malah yang produk baru Ajaib. Ajaib itu free, paling kecil tuh. Mungkin Mas Rodik tahu lah, pokoknya yang udah pernah main saham, dia akan tahu. Yang paling kecil itu, kemudian Mirai Asset. Mirai Aset Sekuritas. Itu kecil, cuma 0,10, jualnya 0,15 gitu. Oke. Ini security fee itu untuk apa sih Mas sebenarnya? Itu fee Kenapa buat harus transaksi. jadi pertimbangan utama? Oh, oke. Ya kalau sebenarnya sih kalau uang kamu kecil fee-nya segitu kan kayaknya sayang banget aku dipotong segini setiap transaksi loh. Setiap transaksi beli, setiap transaksi jual kan kena itu. Oke. Sekuritasnya. Ya itu ada dua. Kalau pengalaman saya ada dua, yang lagi happening itu Ajaib, yang kedua Mirai Asset. Tapi Mirai Asset kamu harus invest at least 5 juta. Setahu saya. Kalau MNC kemudian Philip saya nggak tahu 5 juta Pak. Kalau yang lain beberapa cuma 100.000 udah dapat. 100.000 itu udah dapat. Jadi kamu bisa belajar dari yang kecil dulu, 100.000. Kalau zaman dulu kan nggak boleh. 2005 itu saya invest pertama saham itu 15 juta Sinarmas. Ingat banget saya. Tabungan saya S1 tuh waktu zaman di UGM itu saya punya uang 15 juta. Terus teman-teman main saham. Udah kaya ya S1. Oh S1 iya, udah kaya ya. Udah 15 juta. Apa? Minta ngemis kemana-mana maksudnya. Enggak. Dulu saya asisten dosen di UGM dulu soalnya. Jadi banyak proyek di P2EB, jadi beberapa proyek masuk, terus ada uang bisa saving, masukin Sinarmas itu. Jadi itu aja dulu belum ada namanya aplikasi cut loss buat itu. Kalau sekarang udah ada, kita setting loss kita berapa persen, itu otomatis kejual. Di aplikasi-aplikasi yang kita install aplikasi itu ya? Sekarang udah mostly gitu. Mostly udah ada aplikasi yang kita harus nyeting. Ketika kita tingkat apa ya, keinginan toleransi exactly. Toleransi kita 5% turunnya. Itu langsung di-set, kita ngeset selama sebulan, kita tinggal ke luar negeri kemana aja, itu turun 5% otomatis kejual jadi duit. Sekarang gitu, dulu enggak, 2005 gila Pak, pakai laptop itu kalau turun terus. Nangis darah tuh. Uangnya kita punya uang segitu turun 5% itu benar kayak nangis darah gitu. Dan ekspektasinya kan tinggi, dan itu enggak semua orang bisa siap turun, itu enggak semua siap. Jadi kalau yang belum siap, mending investasinya di deposito, tapi cari rate deposito yang paling tinggi. Karena saham itu resikonya yaitu loss. Bisa nambahin Mbak, jadi tadi untuk Oke, silakan. Gimana? Oh, sorry. Kirain Kiki masih mau bicara. Iya, tadi masalah aplikasi ya? Aplikasi mana ya? Yang bagus atau... Ya, first step-nya. Tadi Mas Rio udah okay. bisa mulai dari aplikasi yang tersedia secara for free. Iya. Ya, next-nya gimana, Mbak? Aku cuma nambahin aja sedikit. Mungkin karena ini kan judulnya kan Financial Planning for Dummies ya. Jadi justru malah mungkin nanti bisa tanyakan ke teman-teman yang udah sering pakai banyak aplikasi, mana yang user friendly gitu loh. Terutama yang buat yang gaptek-gaptek gitu kayak aku gitu kan. Jadi itu tuh penting banget itu, dari banyaknya ada iPod Go, ada Mirai, ada MOS punya Mandiri, ada MNC, Ajaib, Bibit, segala macam tuh mungkin yang enak, paling user friendly mana? Itu tuh mana? Itu mungkin bisa jadi salah satu tips juga untuk pemula ya, untuk menggunakan itu gitu. Lu sama Rodrik atau Firdaus mungkin bisa fill in di sini. Kira-kira menurut pengalaman kalian sendiri, aplikasi yang paling user friendly buat pemula apa yang bisa dicoba? Kalau aku sih cuman nyoba 2 ya Mbak. Dulu yang iPod Fun Indo Premier itu berbasis website. Kemudian yang kedua itu yang sekarang ini aku pakai Stockbit. Ya, itu pun karena kayak ada beberapa teman yang kayak udah pakai. Terus seperti yang tadi Mas Rio bilang, emang ada demo
virtual dulu. Virtual. Dikasih 100 juta. Ternyata gampang banget tuh kan kalau kita punya uang 100 juta. Tapi ketika kita invest beneran, uang beneran, 1 juta mikirnya aja beberapa hari-hari sih. Itu kalau saya. Jadi kalau bisa dibilang ngomong apa-apa ininya nggak bisa memberikan. Karena saya cuma pengalaman 2 itu sih. Oke. So Stockbit, kalau Rodrik atau Firdaus, kalian pakai apps apa ya untuk investasi saham ini? Mungkin kalau aku di Indo, dulunya sih aku pakai MNC Sekuritas ya, tapi semenjak mulai sibuk dan segala macam, aku lari ke reksadana, jadi tinggal masuk biar mereka yang mikir. Terus itu aku pakai reksadananya awalnya di Bibit, habis itu karena harus ganti-ganti nomor, sekarang aku masuk ke Bukalapak. Ada Bukalapak reksadana. Iya, itu. Itu sih kalau misalnya yang awal-awal ya mungkin dulu masih ada rame-rame yang forex yang tradingan pakai software dulu gitu. Okay. Robot ya, nggak robot itu. Iya, akhirnya capek sendiri ya. Oke. Kalau ini juga ada tambahan informasi di kolom chat dari salah satu peserta kita, Mbak Ayu. Katanya untuk informasi awal tentang saham mungkin bisa ikut sekolah pasar modal yang diadain oleh Indonesian Stock Exchange ya. Nanti langsung dibukakan rekening saham. Mungkin Mbak Ayu bisa spill ini Mbak in live. Pengalaman Mbak Ayu berarti ikut sekolah pasar modal di IDX ini terus buka saham atau gimana Mbak Ayu? Iya, jadi kalau yang ikut sekolahnya ini suami waktu itu. Waktu itu saya saranin udah ikut aja yang di IDX, itu murah ya Mas Rio atau Maru mungkin. Free itu, free Mbak harusnya. Free. Oh enggak, kayaknya dia 100.000 tapi dapat rekening deposit. saham. Yes, deposit ya. Kalau menurut saya itu sangat bagi pemula ya yang nggak tahu apa-apa itu lumayan membantu sekali gitu. Jadi kalau mungkin tadi jelasinnya udah terlalu udah lumayan banyak gitu. Mungkin kalau yang masih dasar-dasar bisa coba aja di googling sekolah pasar modal dari IDX bisa. Kalau dulu sih harus datang ya, nggak tahu kalau sekarang mereka buka online atau enggak. Dulu sih waktu masih di Jakarta. Itu aja. Terus kalau saya belajar dari suami aja. Aja. Oke, thank you Mbak Ayu untuk insight-nya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dicek nih, siapa tahu di IDX dia buka online kelasnya ya. Jadi kita bisa join dan mungkin lebih relevan untuk yang benar-benar nggak punya background sama sekali soal istilah-istilah technical terms tentang saham. Di kolom chat juga ada respon dari Mas Rian yang nanya tentang, ini mungkin pertanyaannya buat Mas Rio nih, bisa share nggak sih dividennya besar nggak sih Mas untuk saham tiap tahun? Jadi mungkin salah satu ukuran kita berhasil sukses investasi di saham kan dari dividennya, selain mungkin kalau kita jual dari selisih harganya, kalau dari dividennya dari saham, gimana Mas sejauh ini Mas Rio invest? Oke. Kalau dividen itu biasanya rata-rata sih 2% sih saya dari lot itu. Kalau yang gede itu kayak Unilever, kemudian BCA, itu gede bagi dividennya tiap bulan Juni sama November itu. 2 kali kalau Unilever, United Tractor, BCA itu dividennya kadang 2 kali. Gitu. Jadi itu juga lumayan juga buat kayak long term investor yang fundamental itu. Enggak, itu worth it sih. Ketika jumlah lotnya yang dipunyai banyak, itu worth it. Oke, jadi 2% untuk setiap kali dividen dibagikan. Saham, iya, harga saham yang dimiliki. Mungkin ya. Paling gitu aja kalau dividen gitu. Jadi pilih-pilih. Sebenarnya banyak informasi deh di YouTube, di media sosial, di perusahaan yang bagi dividen 2 kali, kemudian yang paling tinggi itu juga lumayan buat yang fundamental. Ya, sorry di aku ada masalah sinyal sedikit tadi, jadi sempat nge-lag. Mungkin dari Rian mau coba kasih opini karena aku tahu Rian ini juga di Hungaria ya lagi. Di Hungaria. Jadi kita global discussion kali ini karena pesertanya nggak cuma Indonesia, Australia, tapi juga ada yang di Eropa. Rian, mungkin kamu bisa kasih insight-nya kamu Yan, karena aku tahu kamu termasuk yang sama kayak aku juga agak skeptis soal investasi saham. Bukan kita nggak percaya, tapi kita agak skeptis dan mungkin
kalau kategorinya kita jadi risk averse tadi yang disebut sama lebih senang Mas Rio. investasi tanah kayaknya. Ya. Sama kos-kosan. Iya. Jadi mungkin bisa di-spill nggak, Yan? Ya, it's okay. Kamu bisa spill nggak apa misalnya pertimbangan kamu memilih satu jenis instrumen keuangan dibanding instrumen keuangan yang lain? Misalnya kamu sekarang lebih prefer atau yang kamu pelajari sekarang di S3-mu, apa sebenarnya instrumen keuangan yang mungkin lebih relevan untuk kita di masa depan gitu? Oke, aduh gimana ya milihnya ya. Jadi kalau instrumen yang paling besar itu sih ya kayak Mas Rio tadi bilang bisnis ya, emang bisnis marginnya besar banget dan berlipat-lipat ya. Terus kalau saham juga, kalau ada yang main trading juga, kalau sobat 1 hari 1% kan sebulan udah 30% kan, itu juga besar banget sebenarnya gitu. Cuma kalau aku memang tidak fall in ke saham karena pertama aku nggak punya knowledge di situ. Dan ya ada alasan-alasan personal lainnya yang aku nggak terlalu pede di situ. Jadi aku investnya ke tempat lain gitu. Gitu sih Mbak. Ya, alternatif apa nih misalnya Yan untuk instrumen keuangan yang kamu pikir juga as relevant as investasi di saham? Kalau aku nggak ke instrumen keuangan sih, aku ke instrumen real. Jadi beberapa aku invest ke startup juga. Startup di Bandung, startup di beberapa, tapi yang memang secara finansial dan secara core bisnis itu masuk memang itu lumayan. Jadi nggak tahu kalau Mas Rio ya, maksudnya juga lagi bikin startup juga nih, bisa cerita tuh visinya lagi apa? Building startup saya. Apa tuh bisa open investor juga kan, banyak tuh dosen yang banyak uang di Unsur tuh. Rian termasuk banyak, berarti ya? Ya, Rian termasuk yang banyak. Bisa dipecah kecil, Mas. Dipecah kecil aja, kayak pecah kecil saham kecil. Aku juga ikut yang di Bandung, juga ikut saham kecil aja, mesti below 50 juta gitu kan. Dan enak itu kan. Karena setiap tahun dia report laporannya, terus dia report masalahnya. Dan kita kayak pemilik perusahaannya juga ya kan? Iya, kayak bosnya, padahal kita cuma naruh. Iya. Betul. Jadi salah satu alternatif yang mungkin lebih mungkin belum mainstream tapi ternyata seru juga kayaknya untuk digali adalah kita jadi investor real. So instead of buying saham di pasar modal, yang kamu lakukan gimana ya? Kamu langsung kontak ke pemiliknya atau gimana? Jadi kalau aku yang di Bandung itu emang dia waktu itu sempat open public investor, terus aku baca, lihat forecast-nya, lihat historinya bagus, secara keuangan bagus dan prospeknya bagus, karena kalau di Indonesia kan kalau jualan pakai nama Islamik kan laku keras kan. Nah itu kayaknya lumayan nih. Aku fall in waktu itu, masuk sempat beberapa kali. Lumayan kok setahun bisa di atas 20% gitu kan, karena margin bisnisnya mereka per transaksi aja udah sampai 40-50% margin keuntungannya. Jadi mereka berani bagi ke investor 20% dan itu make sense gitu. Jadi aku ya udah masuk aja sampai sekarang. Terus sama di real lain kayak di itu sih, tanah sama rumah memang, karena itu kan gain-nya setiap tahun kalau di Purwokerto masih bagus ya. Itu untuk capital gain-nya aja 30%, cash flow in-nya setiap tahun bisa 10-25%, ya tergantung monetisasinya. Jadi bisa 50% kalau memang kita tahu benar gitu. Jadi kalau misalkan modal 1M bisa ngasilin 500 juta gitu dalam setahun kalau bagus. Tapi kalau masih nggak terlalu bagus, mungkin 200-300 juta itu udah lumayan gitu. Itu tergantung banget sih. Karena kalau properti itu kita harus lihat pasar, lihat ya kayak semi bisnis gitulah, Mas Tio mungkin lebih paham. Cuma itu bisnisnya nggak rutin gitu kan. Menyambung tadi karena Rian juga udah nyebutin bahwa ternyata ada alternatif yang lain untuk Mbak Arum atau Mas Rio. Sebenarnya ada nggak sih instrumen keuangan yang lain yang sekarang yang diproyeksi ke depannya itu bakal jadi alternatif investasi di masa depan gitu. Jadi instead of just ke deposito atau ke saham, ada nggak yang sekarang lagi mulai merangkak naik untuk jadi alternatif investasi di masa depan? Yang saya dengar kayak misalnya Bitcoin, apakah Bitcoin itu ke depannya everlasting atau seperti apa? Saya bawa pertanyaan ini karena ternyata di luar dari ekspektasi, ternyata banyak dari peserta kita yang justru literasi keuangannya sangat bagus, karena banyak juga ternyata yang
mereka sudah aware gitu ya tentang saham dan segala macam. Jadi mungkin bisa spill sedikit di situ sebelum nanti saya kasih sesi ke peserta secara umum kalau ada pertanyaan ke pembicara. Oke. Pertama saya mau kasih suggestion buat yang mau masuk ke saham. Jangan masuk dulu sebelum bulan November. Aneh ada ya? apa di bulan November? Ini ya di bulan November kan the Fed dia akan naikkan suku bunga. Dan itu capital outflow dari Indonesia itu kan 45% investor itu dari luar negeri. Nah, ketika bulan November itu the Fed naikkan suku bunga, ada kemungkinan besar capital outflow keluar dari Indonesia, yang paling gampang capital market itu keluar. Dan bisa dipastikan bulan November itu akan turun banyak. Itu yang udah punya saham, kalian collecting aja ya. Oke. Parah banget ya saya kasih suggestion-nya, jangan investasi dulu. November, Desember nanti dulu, stop dulu, nanti dulu, jangan apa-apa karena kemungkinan November, Desember turun, capital outflow akan keluar banyak dari capital market. Itu karena the Fed mau naikin naikin suku bunga, kemungkinan Indonesia akan nilai tukar rupiah juga akan sedikit goncang November lah at least. Gitu. Jadi mungkin collecting dolar nggak apa-apa malah mungkin ya. Collecting dolar November itu mungkin harga kamu bisa jual langsung bulan Desember, Januari bisa jual dolar sih nggak apa-apa. Mungkin marginnya lumayan. Kemudian tadi Mas Rian beruntung sekali dia bisa invest di startup. Ketika dia startup itu ngasih laporan keuangan, dia dipublish butuh angel investor itu, Mas Rian, Anda beruntung sekali dapat startup yang kayak gitu. Tapi nggak semua startup itu worth it untuk diinvest loh. Banyak startup itu juga dia baru proses seed. Seed itu artinya dia lagi tahap tumbuh. Dan butuh ngeluarin operation luar biasa itu banyak itu. Dan hampir saya bisa pastikan 95% startup itu yang baru akan gagal di Indonesia. Jadi cuma 5% yang akan survive. Kalau startupnya Mas Rio masuk kategori yang bakal gagal apa bakal sukses nih? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita tetap pertama saya nggak mau aja investor lain ya. Jadi tetap pakai burning uang sendiri kebetulan kalau saya. Uang sendiri, cash flow kita manage sendiri, itu kita belum mau karena kebetulan startup saya lagi diinkubasi sama Greater Hub ITB. Nah, kita kebetulan beruntung kita diinkubasi sama Greater Hub ITB. Kalau Greater Hub kebetulan kerjasama sama Dikin di Melbourne kalau nggak salah. Dikin inkubator di Melbourne. Nah, kita dapat di training, kita masih diinkubasi ini. Jadi belum siap open investor sebenarnya. Jadi masih develop terus, aplikasi masih develop. Kebetulan saya kerjasama sama Microsoft. Jadi Microsoft, saya cuma punya ide yang bikinin orang Microsoft udah. Saya cuma jualan proposal Mbak Gigi. Saya nggak punya basic IT. Ketika saya presentasi bisnis model, kebetulan ada acara bisnis model itu ada kayak catering, sharing bisnis model, ada orang Microsoft Indonesia tertarik. Kemudian saya nggak punya resource. Kemudian dia, saya bikinin aplikasi. Kemudian baru kita masuk di inkubasi. Itu cepat banget itu, 2 bulan itu cepat banget. Dan kita masih develop ini. Dan itu beruntung banget Mas Rian bisa dapat yang udah running, udah profit banyak. Dan memang biasanya ketika startup itu running itu keuntungannya luar biasa di awal. Gitu. Jadi itu cuma salah satu investasi. Kemudian kalau kripto itu boleh aja, asal jangan ikut-ikutan. Jadi FOMO itu, kripto itu bisa untungnya luar biasa. Beberapa teman saya yang udah bosan main saham itu pindah ke kripto. Karena bisa dijelasin nggak Mas, kripto itu apa secara umum aja mungkin? Kripto itu uang digital yang diperjualbelikan. 24 jam marketnya. Beda sama saham. Saham itu cuma buka jam 9, kemudian ada istirahat, tutup jam 4 ya Mas Rodik ya, Mbak Lu ya. Beda sama kripto. Kripto itu diperdagangkan 24 jam. Itu tergantung blockchain-nya dia menghasilkan ngeluarin uangnya seberapa banyak. Mungkin mungkin yang mahasiswa teknik engineering itu mungkin lebih paham tentang kripto ya.
Kalau saya lihat kripto itu dia lebih ke uang digital ya, mirip forex tapi lebih bisa di apa ya, di manage. Karena kalau di saham itu ada ARB itu di awal, kita kelihatan di OJK kan, kelihatan kan. Ada laporan keuangan kalau saham. Kalau di kripto itu ada namanya blockchain explorer. Seberapa banyak jumlah uang yang beredar di dunia itu, mata uang itu kita bisa lihat itu. Oke. Saya masih belajar ini kebetulan. Ya, mungkin nanti akan ada webinar khusus nih untuk membahas alternatif investasi itu yang masa biasanya depan udah pada bos. Itu yang biasanya udah bosen main saham. Itu teman saya udah bosen, udah berpuluh-puluh tahun main saham. Profitnya cuma ya sehari mungkin 10%, 3%, kemudian dia main cryptocurrency yang luar biasa volatile dan katanya lebih ya sebenarnya bisa di-manage katanya dia. Tapi saya masih belum berani masuk. Saya lebih senang saham sih, maksudnya enak kalau saham akan ada pembalikan harga sih kalau saham. Ketika jatuh dia akan kembali ke harga yang dulu saya beli. Cuma nunggunya berapa tahun. Kalau harga murah saya tambahin, itu cuma saham lebih seneng gitu sih kalau saya. Dibandingkan kalau Mbak Arum, Baru ada tambahan nggak Mbak? Alternatif apa yang instrumen keuangan apa yang bakal hype nih kayaknya di masa depan? Kalau tadi nyambung masalah tadi ya, masalah pendanaan, sekarang juga ada peer-to-peer lending. Cuma saya pribadi juga belum belum nyoba ya. Jadi nggak bisa bicara banyak juga tentang P2P lending. Cuma itu juga bisa jadi salah satu opsi juga untuk mengembangkan uang kita gitu. Kalau itu sih contohnya lebih gimana Mas? Oke, nggak apa-apa. Habis saya nanti cerita. Saya P2P lending juga. Oh iya. Saya cerita pengalaman saya nanti. Monggo. Jatuhnya sebenarnya itu lebih tepatnya pendanaan kan ya. Bukan maksudnya nggak bisa dibandingin apple to apple sama jenis investasi kayak saham dan lain-lain gitu. Terus tadi kripto juga udah dijelasin sama Mas Rio ya. Itu kalau menurutku itu the next level of stock gitu loh. Jadi aku juga semakin harus tahan ini. Mungkin untuk adrenalin junkies mungkin cocok ya. Untuk risk taker ya. Nah, iya. Risk taker. Satu hal yang aku rasa perlu aku sampaikan di sini, sebetulnya nggak ada istilah mana investasi terbaik gitu. Jadi kalau misalnya Kiki nanya apa sih instrumen investasi terbaik, nggak ada. Semuanya tadi balik lagi disesuaikan dengan tujuan keuangan. Contoh kayak tadi untuk tujuan keuangan dana darurat gitu. Ya cocoknya ya memang nggak jauh-jauh dari deposito multi currency kayak tadi dolar dan lain-lain itu kan multi currency gitu ya. Terus reksadana pasar uang. Ya udah gitu-gitu aja gitu. Terus kalau misalnya jangka menengah kita bisa mungkin kurun waktunya 3 tahun gitu ya. Itu bisa pakai sukuk atau SBR atau ORI ya? Ya semacam itu. Terus obligasi kan itu jenisnya. Nah, jadi nggak ada yang the best itu tuh nggak ada. Itu. I see. Ya, itu aja dulu yang perlu dipahamin gitu. Jadi biar nggak fanatik sama salah satu jenis investasi seperti itu. Ya. Saya rasa juga itu penting banget ya, karena balik lagi yang tadi mungkin tujuan keuangan kita apa. Kalau kita tujuannya bukan untuk menjadi pesaingnya Elon Musk atau pesaingnya Bill Gates gitu yang harus punya duit banyak, ya mungkin nggak harus terlalu yang heboh untuk invest yang seperti apa gitu. Oke, Mas Rio mungkin mau ada ditambahin dikit tadi mau cerita gini. Kalau saya investasi yang paling kecil resikonya itu yang pertama tadi Rian benar itu tanah. Jadi orang zaman dulu itu udah tahu resiko yang paling rendah itu tanah. Tapi untuk bisa beli tanah itu kita harus ngumpulin dulu. Kadang mikirnya dari mana, gitu loh. Alternatifnya investasi saham itu bisa jadi dia main saham, ngumpulin saham. Ketika sahamnya udah lumayan besar dia jual jadi tanah. Itu bisa.
Tapi ada juga yang dia udah tanah banyak, oh ya saya pengen yang volatile itu, oke main saham. Untuk P2P lending, kebetulan saya juga P2P lending juga. Saya invest P2P lending di salah satu aplikasi, dia invest di perikanan, industri perikanan. Nah, ketika kita invest itu, jangan kira, kebetulan di kontrak itu 1 tahun, kalau enggak. Saya nggak boleh ngomongin aplikasinya P2P ya. Dia investasi di tambak udang di Jawa Timur. Mungkin ya gitu-gitu. Dia butuh nominal berapa M gitu. Kemudian kita invest di kontrak itu 1 tahun, tapi ketika pas hari 1 tahun eksekusi itu uang harus kembali, itu bisa mundur beberapa bulan. Itu pengalaman saya. Saya invest di beberapa P2P itu jadi nggak fix 1 tahun langsung keluar returnnya berapa, enggak. Jadi bisa jadi mundur karena itu saya investnya kan di udang ya, di industri perikanan udang gitu. Jadi panennya mundur ternyata. Jadi mundurnya 8 bulan. Bayangin ketika kita butuh uang waktu itu, kita nggak liquid itu P2P. Tapi keuntungannya juga lumayan karena itu di atas deposito, di atas suku bunga, di atas return saham yang biasa saya mainin. Ya, itu jadi balik P2P. lagi tadi. Oh, mungkin ini untuk ada pengalaman tuh Rian, nguap uangnya P2P apa iya nih? Gimana Rian? Ya, Rian pengalaman juga nih kayaknya. Enggak, Mas Rio. Yang Mas Rio, uangnya balik nggak modalnya, Mas? Aku belum balik. Aku belum, tapi mundur-mundur terus, Mas Rian. Sama. Itu aku beberapa peer-to-peer aku masukin juga, aku taruh beberapa bisa aku tarik setelah aku rusuh di sana sini. Jadi aku rusuh sana sini baru mereka mau balikin. Tapi beberapa mereka itu kayaknya kayak iceberg gitu loh. Mas Rio, aku agak curiga kayaknya banyak peer-to-peer yang sebenarnya secara core bisnis itu nggak jalan sebenarnya. Visible ya. Tapi padahal itu aplikasinya OJK loh, dalam pengawasan OJK loh. Nah, itu yang menarik Mas Rio, perlu kita bahas. Soalnya OJK itu kan hanya perkara administrasi terdaftar. Tapi sebenarnya core bisnisnya OJK tidak pernah menganalisis. Sebenarnya mereka cuan nggak dari bisnis itu gitu. Soalnya aku ternyata banyak juga yang aku komentar di Google Play. Itu banyak yang kontak aku, Mas, ini berapa, nyangkut berapa aku juga gitu. Exactly. Apalagi UMKM, Mas Rian. Mas Rian investnya di apa? P2P UMKM atau investasi gitu? Investasi apa? Iya, di UMKM. Dia kayak UMKM banyak gitu. UMKM banyak ketika kemarin COVID itu banyak yang nguap itu. Kalau saya kebetulan lihatnya tambak udang gitu. Jadi kita dapat progres tiap minggu dapat progres foto, tapi emang mundur. Mundur. Ya, kayaknya pembahasan tentang P2P atau alternatif invest masa depan bakal kita akomodir di next webinar karena kayaknya itu udah advance levelnya. Sekarang saya mungkin mau kasih kesempatan untuk teman-teman di sini yang mau tanya ke Mas Rio atau Mbak Arum terkait apapun concern investasinya atau hal apapun. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan dipersilahkan. Silakan bisa langsung di on mikrofonnya atau via chat box juga bisa. Adakah pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini? Iya, saya mau Citra. Oke, silakan Mbak. Siang. Suara saya cukup terdengar? Iya, silakan. Ya, ini mungkin lebih ke Mas Rio ya. Jadi sebenarnya gini, kan orang zaman dulu kan investasi ke tanah. Nah, orang tua saya ini punya tanah gede juga enggak, kecil juga enggak gitu, sekitar 2.000. Cuma saat itu mau ikutan P2P lending yang buat nyewain tanah itu kan kecilan gitu, karena minimal kan mesti 10 hektar ya kalau nggak salah. Nah, sejauh ini sih itu tanah dititipin, tapi cuma yang kepakai itu bagian depannya gitu. Saya sih iseng-iseng ya, coba-coba main hidroponik gitu. Cuman kan hidroponik segitu gedenya, mikir-mikir juga gitu. Gitu. Dan ternyata hidroponik itu juga challenging ya, kelihatannya simple tapi ada aja yang dimakan cicak lah, yang ntar kena nama ulet kecil ini gitu lah. Jadi mungkin kalau yang
yang investasi jadul kayak tanah gitu kira-kira prospek ke depannya apa gitu loh. Jadi bukan cuma jadi ya gitu deh Mas. Itu sih, itu dulu deh. Terima kasih. Oke, Mbak Citra, makasih. Ya. Biasanya ketika kita mungkin ada keluarga punya tanah yang luas, itu kalau di Jogja itu biasanya itu kerjasama sama real estate, Mbak. Gitu. Biasanya itu ketika tahu, kebetulan saya kan orang Jogja, ketika tahu ada seseorang punya tanah yang luas, kemudian dia akan menghubungi real estate. Kemudian di real estate itu dia akan offering mau bikin komplek perumahan. Itu biasanya pakai sistem Cluster gitu ya. Cluster, exactly. Jadi harga tanah itu jadi lebih tinggi dibelinya oleh real estate-nya itu, atau mungkin bahkan kerjasama dengan real estate-nya itu untuk pengembangan, misal kayak tanahnya Mbak dipakai, kemudian dibeli, kemudian Mbaknya dapat dari fee dari real estate-nya untuk biaya security, kemudian pengelolaan lingkungan di situ, sampah atau apa, itu tergantung deal sama real estate sih. Gitu. Jadi jangka panjangnya di real estate itu. Jual tanah besar itu lebih susah sih. Iya. Apalagi zaman sekarang, Mbak. Gitu. Kita keluarga punya tanah di Kulon Progo berapa ribu hektar. Kita jual cuma berapa miliar ya. Itu susah cari investornya. Investornya susah. Apalagi zaman sekarang. Dan kalau saya sih mending di keep aja. Kecuali kalau emergensi itu tanah warisan dibagi ya. Oke, saya di keep aja. Mungkin malah buat disewakan atau gimana. Atau mungkin sebagian buat usaha kayak tadi mungkin hidroponik. Tapi mulai bisnis itu juga bisa mungkin Mas. Ya, cuma masalahnya skill kita itu. Mulai bisnis itu susah. Betul. Tiap orang itu punya talents-nya sendiri-sendiri. Bisa sekarang buka bisnis ini, oh ya mungkin makanan. Tapi ternyata ketika dieksekusi masaknya nggak enak, atau mungkin kita nggak ada partnernya nggak beres. Bisnis itu sebenarnya susah sih. Kalau saya bilang, saya sampai gonta-ganti bisnis juga kok. Itu jadi kalau saya tanahnya dikip, kalau mungkin disewakan, kalau bisa disewakan aja kan hak milik tetap di situ, tapi kita tetap dapat pendapatan produktif dari situ. Cuma saya nggak tahu lokasinya itu strategis apa gimana enggak. Mbak Citra? Jadi kalau punya gitu. Lokasinya sih di daerah Gresik sih. Jadi itu perbatasan Surabaya sama Gresik gitu. Lebih dekat ke Surabaya, cuman kalau ke Gresiknya sih masih jauh banget. Itu memang di sekitar situ sih udah orang-orang ya pada udah jadi klaster-klaster, cuman sama mama sama papa nggak boleh, pokoknya itu buat makan. Kalau dia gitu, jadi mau bikin kebun kaktus kayak kebun apa gitu. Berarti tujuannya ini ya swasembada pangan ya Mbak. Iya. Berarti sama orang tua nggak boleh dijual, berarti udah sama orang tua nggak boleh. Berarti disewakan nggak apa-apa, sewakan buat apa? Mungkin ada yang mau disewa buat restoran atau mungkin bikin apa, itu nggak apa-apa kan, hak milik masih di tempatnya Mbak, sewa kan. Itu ketika kontrak selesai bisa suruh udah pergi dari tanah saya mau jual, itu juga nggak apa-apa kan. Yang penting itu ada uang masuk buat pendapatan kan, ya disewakan. Tapi cari orang yang mau nyewa itu juga susah juga. Mungkin ada tipsnya Mas Rio, gimana caranya untuk nyari calon investor buat tanah gitu misalnya. Oh ya, kayak sewa-sewa gitu ya. Wah, saya nggak tahu itu. Atau mungkin bikin iklan di situ disewakan tanah gitu mungkin. Itu the easy way. Mungkin bisa dicoba itu Mbak Citra. Karena kan nggak boleh diapa-apain kan itu tanah sama orang tua. Ketika bikin bisnis berarti Mbak harus benar-benar pure tenaga resource di situ loh ketika bisnis. Nggak bisa nyambi-nyambi, bisnis itu nggak bisa nyambi-nyambi, bisa autopilot yang semudah kita bayangkan, enggak, karena itu develop benar dari nol. Beda kalau Mbaknya mungkin punya warisan nih, pabrik tinggal ngelola, itu beda. Tapi ketika dia develop dari nol, itu resource semuanya bisa berantakan, yang hidupnya harusnya normal bisa jadi berantakan khusus buat bikin bisnis itu loh Mbak Citra. Jadi kalau saya lebih ya sewa aja dan diiklanin aja, disewakan tanah luas segini pinggir jalan, itu mungkin ada investor yang tertarik pakai itu. Mungkin ada teman-teman yang pengalaman mungkin ya. Kalau saya gitu sih, build a business itu susah.
Oke. Gitu. Atau mungkin Gimana? bikin kos-kosan ya, kayak Mas Rian ya. Tapi Bikin butuh modal lah kos-kosan. gitu. Kalau Exactly. buat kos-kosan. Ambil pinjaman di KUR itu 6%. Udah hafal ya saya. Iya, sering berarti ya. Mungkin buat Mbak Citra Yang mungkin paling murah. bisa di-identify tanahnya kira-kira kalau tadi daerah antara perbatasan mana Gresik sama apa kira-kira yang potensial di situ apa kalau memang banyak pabrik mungkin bisa juga tuh kalau Disewakan gudang. qualified untuk disewakan jadi gudang atau Iya. seterusnya. Ya, Iya. oke. Iya. Di kolom chat juga ada beberapa yang kasih ide tuh misalnya kayak Firdaus Itu. kasih Oh iya ide benar nih gudang nih betul Mas. gudang atau Mas misalnya Firdaus tuh. pertanian kayu itu maksudnya mungkin nanam kayu gitu ya di lahan itu karena kalau kayu mungkin relatively lebih low maintenance dibandingkan hidroponik misalnya gitu jadi mungkin itu bisa jadi. Rian itu banyak investasinya tuh punya kebun ya Rian ya. Iya kalau Rian saudagar dia memang jadi dia saudagar dari lahir udah saudagar. Oke, kita ada pertanyaan lain nih dari Mas Abbas. Mungkin dari Mas Abbas mau menyampaikan langsung pertanyaannya ke pembicara. If you would like to say directly to our speaker, please feel free to do that, Mr. Abbas. Ya. Saya dari Malaysia. Terima kasih kerana buka forum kepada umum for the public. I'm very glad for that lah. Saya baru nak belajar bagaimana untuk menjaga cash flow dan sebagainya lah. Tapi I have some investment before lah, mainly in unit trust lah, because I feel that is a safe investment lah. From usually unit trust have a reliable return, right? But I have some investment, a riskier investment as in startup lah. I started invest in this startup a few months back, but I acknowledge that startup and Bitcoin are risky, so I don't really invest that much on it lah. I wonder, is there a percentage how much we should invest in high risk and low risk investment for a newbie like me? Okay, thanks very much for the questions. Maybe Mas Rio or Mbak Arum bisa dijawab. Ada nggak sih persentase khusus berapa nih misalnya kita bisa invest di yang high risk, berapa persen kita bisa invest yang di low risk? Silahkan. Sebenarnya nggak ada rumus pasti, formula pasti untuk berapa persen high risk, berapa persen low risk. Balik lagi ke profil risiko, risk profile tiap orang kan berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui risk profile kita seperti apa, itu ada alat bantunya, ada instrumennya. Itu kalau di kita financial planner tuh punya kayak semacam questionnaire gitu loh. Untuk tahu karakter dari tiap orang tuh seperti apa. Mungkin bisa, aku nggak tahu ya, mungkin bisa di googling kali ya, untuk apa instrumennya seperti apa, untuk bisa ngerti kita termasuk tipe mana, moderat, bisa jadi juga tengah-tengah nih moderat gitu kan, nggak risk taker, nggak apa risk avoider, tapi moderate tengah-tengah. Nah, kecuali kalau biasanya kalau udah paham diri sendiri, udah ngerti nih, aku termasuknya yang mana gitu. Jadi kalau memang termasuk yang risk taker, it's okay, misalnya lebih banyak, misalnya 70-30 gitu, 70 untuk high risk, 30 untuk low risk, macam itu. Jadi balik lagi ke profil resiko masing-masing dan pastikan uangnya itu uang dingin ya, apa ya? Aku takutnya yang nanya nggak paham. Uang dingin tuh uang yang nggak dipakai untuk apa tujuan lainnya, seperti misalnya tuh seharusnya dana pendidikan anak kita pakai, atau hasil dari berhutang, atau gimana, harus benar-benar uang yang istilahnya idle money. Idle money kita gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau asal itu sudah terpenuhi, mau kayak high risk sekalipun, selama kita memang siap ya menerima resikonya, aku pikir nggak masalah gitu. Mungkin Mas Rio bisa menambahkan. Thank you for the question ya. Okay, for startup crowdfunding, perhaps it's less than 10%.
Gitu. Kenapa? Karena tingkat resiko new startup itu tinggi, sangat tinggi. Dan resiko fail startup itu juga tinggi kecuali yang udah yang listing in stock market gitu. Tapi ketika the startup stage in seed stage itu artinya the beginning of startup, jangan invest terlalu banyak gitu. 10% from your investment aja, 10% aja, kecil aja, main kecil aja, itu more safety gitu. 10% untuk crowdfunding fund itu lebih aman gitu. Kalau kita tahu oke, ini cash flow-nya bagus, financial report startup-nya oke, tapi kita harus jangan kasih 20% itu, jangan 20% itu is more, itu terlalu banyak. Kasih 10% dulu, setelah itu see for 6 months, habis itu bisa dinaikkan lagi, increase your crowdfunding biasanya gitu. Itu tapi tergantung tingkat resikonya dari startup dulu. Ada startup yang luar biasa So tinggi. maybe, hopefully, Mr. Abbas, do you catch the point of our speaker? So basically, there is no. Hello. Very clear. Thank you, sir. low risk investment or high risk investment. Yeah. Thank you very much. Yeah, so maybe the things that have to be considered for everyone is that what is your risk profile, right? If you are, your risk profile is rather in that range of risk taker, probably taking a 20% of a high risk investment, that will be just fine. But maybe, like, if I would like to suggest, maybe we can just start with small things, like a small percentage of the allocations. And I think the point that has been raised by Mbak Arum is very important, like that the money that we invest is not the money that we actually use for our daily lives. So that is actually the, she refers it with the cold money. So it's not a hot money, it's not some, it's not, bukan uang yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan daily activity. Kita, untuk for daily activity. So I hope that answer, but if you have any follow-up questions, feel free to also jump in, Mr. Abbas, and also please, for other participant as well, if you still have a question, kalau masih ada pertanyaan, silahkan juga untuk di-spill kepada pembicara kita, mumpung kita masih, we still have 5 more minutes. Kita masih punya saya kasih pengumuman juga. Kebetulan Faculty of Business besok hari Minggu itu ada sekolah pasar modal tapi khusus analisis teknikal. Kalau mau nanti saya share ke Mbak Kiki, nanti hari Minggu itu ada for free. Itu ada analisis teknikal, belajar analisis teknikal. Kalau kita udah paham analisis fundamental, ya belajar aja lah. Teknikal tuh kayak gimana biar tahu, within our knowledge aja lah. Nanti saya share. Yes. Itu nanti untuk teman-teman, kalau yang for participants that would like to learn something more about technical analysis, feel free to contact the committee. Nanti bisa kontak ke AIPSA. Nanti kita akan share infonya yang bakal di-share juga sama Mas Rio untuk ikut join for free ya, sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal khusus analisis teknikal. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kayaknya udah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta atau siapapun? Untuk AIPSA itu akan lebih bagus jika ada dari OJK kalau mau. Saya bisa connectingkan sama OJK, mungkin bisa tentang apa, ada apa, judul materi apa, nanti saya carikan orang OJK atau orang BI, kalau mau mereka akan senang banget ketika sharing tentang P2P tadi mungkin. Kemudian nanti saya carikan orang OJK sini, itu bisa within our knowledge banget kan. Saya nggak tahu di sini ada orang OJK nggak nih? Jangan-jangan ada orang OJK. Kayaknya dulu AIPSA yang dulu ada yang dari orang Kementerian Keuangan, tapi kayaknya yang sekarang nggak ada. Yang kebanyakan. Ada alumni juga. Saya punya teman dari Australia, alumni juga dari Kemenkeu juga. Kalau mau suruh speech tentang suku, dia di Kementerian Keuangan di suku. Kebetulan dari Australia juga kebetulan.
Ya, pasti kita karena ini seriesnya berlanjut, webinar series, nanti mungkin kita bakal adain topik-topik yang Next relevan. ya. Nanti kalau kita butuh pembicara, saya bakal kontak Mas Rio deh untuk cari tahu. Untuk Mr. Abbas, please contact the committee maybe afterwards if you are registered participant, or you can just drop in your email address untuk Mr. Abbas, so we can contact you and give you the link for that sekolah pasar modal yang akan diadain sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya untuk hari ini. So please drop in your email address on the chat box and we will contact you later. Oke, karena waktunya sudah tak terasa kan, kalau kalau talk show ternyata mudah-mudahan ini format yang kita baru coba juga ya? nih, Mbak Arum sama Mas Rio. Jadi biar engagement-nya lebih kerasa gitu, karena kalau webinar kan saya nyiapin materi kayak kira. Iya kan, kalau nyiapin materi nanti jadi nggak ada bedanya kayak di kelas, Mas. Gitu. Iya betul. Jadi kita lagi nyoba format baru, mudah-mudahan ini bisa efektif dan kalau bagus ya bisa diduplikasi ke program-program yang lain. Mungkin sebagai penutup sebelum saya tutup dan saya konklusi, ada nggak statement akhir mungkin dari Mbak Arum atau Mas Rio sebelum kita bareng-bareng tutup? Mbak Arum dulu yang lebih muda. Silakan Mbak Arum. Iya, karena ini kan kita bicara financial planning secara umum ya. Teman-teman. Jadi sebenarnya financial planning itu gampang susah. Gampang kalau teman-teman tahu betul apa yang teman-teman mau. Satu itu tadi yang jadikan fondasi dari awal semuanya itu tadi rencana keuangan gitu. Itu untuk memudahkan untuk step selanjutnya. Dan banyak juga habit-habit yang bisa membantu kita mempermudah goals kita itu yang mudah diucapkan tapi mungkin sulit untuk diterapkan. Jadi misalnya kebiasaan menabung, tapi bukan menabung di tabungan ya. Kalau menabung di tabungan tuh bukan pangkal kaya tapi pangkal miskin karena banyak biaya administrasinya daripada bunganya gitu ya. Tapi maksudnya menabung dalam arti saving yang kemudian dialokasikan untuk investasi dan selanjutnya seperti itu, dan jangan lupa mengatur cash flow yang kita harus tahu betul mana needs, mana wants. Nah, itu tuh yang gampang diucapkan tapi mungkin masih susah diterapkan gitu kan. Jadi setiap kali kita mau mengeluarkan sesuatu tuh harus kita tanya dulu, ini kategorinya needs atau wants gitu. Terus terkadang kan juga yang tadi siapa ya Mas Rodrik bilang atau siapa tadi, price itu nggak mencerminkan value gitu. Jadi apakah yang kita keluarkan itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan seperti itu. Mungkin ya itu aja yang bisa saya sharing. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa merubah itu semua. Yang penting kita sudah tahu arah tujuan kita udah bener nih. Terus juga kalau misalnya mau mulai investasi, boleh. Tapi jangan lupa tadi yang saya pernah sampaikan, benerin dulu, sehatin dulu keuangannya. Jadi jangan sampai portofolionya bagus, tapi nggak punya emergency fund misal. Itu tuh dosa besar kalau di financial planning seperti itu contohnya. Demikian itu aja. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman semua. Itu Ki. Oke, thank you very much. Mas Rio mungkin sedikit aja tambahan statement terakhir sebelum kita tutup. Perbaiki cash flow dan buat dana darurat. Nah, itu aja dulu. Setelah itu baru mulai ekspansi investasi itu nanti akan banyak cara sih. Yang penting itu the most important thing itu. Benahi cash flow dulu, kemudian buat dana darurat, setelah itu baru investment. Oke, itu aja.
Oke, terima kasih banyak untuk dua pembicara kita yang mungkin bisa kita kasih apresiasi applause digital untuk dua pembicara kita, Mbak Arum dan juga Mas Rio yang udah jauh kasih banget ya, insight-nya. masih pada di part ini, masih di Australia semua ini. Ya, ada yang di belum bisa Perth, balik ada ya? yang ya belum bisa balik, masih close border ini. Kangen banget saya ke sana. Iya, nanti kalau udah selesai pandemi bisa ke sini, Mas. Saya juga pengen pulang ke Indonesia. Iya, saya juga pengen mudik. Tukeran ya kita ya. Iya, tukeran. Mas ke sini, saya pulang gitu. So anyway, untuk peserta semuanya terima kasih udah engage di kurang lebih 2 jam sesi AISA webinar series belajar tentang financial planning. Kira-kira beberapa takeaway yang bisa kita ambil adalah financial literacy is indeed very important, especially when you would like to make your own financial planning, but always remember what is actually the aim or the goal, your personal aim or your personal goal yang mau dituju itu apa. Kemudian mungkin kita bisa cek juga bahwa investasi financial planning is not a shortcut step. Jadi ada beberapa step-step yang tetap harus kita ikutin dengan benar. Jadi nggak asal FOMO tadi istilahnya, kemudian ikut-ikutan orang untuk investasi tanpa kita punya proper knowledge untuk itu. Dan ada banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, resiko gitu ya, kemudian alternatif instrumen keuangan yang pastinya juga butuh financial literasi di situ. Jadi mudah-mudahan topik yang kita bahas di sini itu sebagai open starter untuk kita mau belajar lagi nih tentang lebih dalam tentang financial literasi, tentang literasi keuangan. Kita harapannya bisa ketemu lagi di webinar series berikutnya dengan topik-topik yang lebih relevan dan lebih menarik. So thank you very much for all the participants for engaging in this. Right. So thank you so much and see you again. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Thank you semuanya. Thank you Mas Rio, Mbak Arum. Oke, makasih loh. Makasih. Ya, Mas Rodik mau belajar technical. Technical ya. Yang Aisyah mungkin bisa tinggal dulu. Oke, see you. Terima kasih ya semua ya. Thank you ya. Thank you Mas Rio, thank you Mbak Arum. Thank you semuanya. Oke, aku matikan recordingnya ya. Oke.